Hidup miskin dengan kakeknya sejak bayi. Setelahnya ia syok tiba-tiba sepasang suami istri kaya raya menjemputnya. Ternyata mereka adalah orang tua kandungnya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Fajar masih samar-samar ketika Alda membuka matanya. Sinar mentari pagi baru saja mulai menyelinap melalui celah-celah papan kayu rumah kecilnya, menari-nari dalam pola cahaya yang hangat di lantai tanah yang telah dipadatkan. Alda menggeliat pelan. Selimut lusuhnya yang telah penuh tambalan masih membungkus tubuh mungilnya dengan hangat. Dari balik dinding bambu yang tipis, dia bisa mendengar suara familiar yang paling dia sukai di dunia ini. Suara kakek Tono yang sedang bergumam pelan sambil menyiapkan sarapan mereka. "Kek, Alda sudah bangun," ucapnya sambil membuka tirai kain yang memisahkan kamar tidurnya yang kecil dengan ruang utama rumah. Kakek Tono menoleh. Wajahnya yang berkeriput merekah dalam senyuman hangat. "Sudah bangun, Nak? Kenapa tidak tidur lagi? Masih sangat pagi." "Alda mau bantu kakek," jawab gadis kecil itu sambil mengucek matanya yang masih mengantuk. Dia berjalan menghampiri kakeknya yang sedang berdiri di depan kompor kayu sederhana, mengaduk sesuatu dalam panci kecil. Ruangan itu sederhana sekali. Hanya ada satu meja kayu yang sudah reot dengan 3 kursi bambu, sebuah lemari kecil yang catnya sudah mengelupas, dan foto-foto lama yang terpajang di dinding. Tapi bagi Alda, ini adalah rumah tercantik di dunia, karena disinilah dia dan kakeknya saling menyayangi. "Pagi ini kakek masakan bubur spesial untuk Alda," ujar kakek Tono bangga. "Ada sedikit ayam di dalamnya." Alda mengendus-endus udara. "Wah, harum sekali, Kek. Tapi, bukannya daging ayamnya untuk dijual di pasar nanti?" "Ah, untuk cucu kesayangan kakek, tidak apa-apa." Sang kakek membelai kepala Alda yang berambut ikal. "Alda kan harus makan yang bergizi untuk sekolah." Mereka duduk berdampingan di meja kayu itu. Di depan mereka terdapat 2 mangkuk bubur. Alda memperhatikan dengan cermat. Mangkuk kakeknya berisi bubur yang lebih encer dengan potongan ayam yang sangat sedikit, sementara mangkuknya penuh dengan potongan daging ayam. "Kek, Alda tidak bisa makan sendirian," protes Alda dengan mata berkaca-kaca. "Kakek juga harus makan yang enak." "Diam, Nak. Kakek sudah makan tadi malam," bohong kakek Tono dengan lembut. "Alda saja yang makan. Nanti Alda harus konsentrasi belajar di sekolah." Tapi Alda yang berusia 8 tahun ini bukan anak yang mudah dibohongi. Dengan cekatan, dia mengambil sendok dan memindahkan sebagian besar potongan ayam dari mangkuknya ke mangkuk sang kakek. Kalau kakek tidak mau makan bersama, Alda juga tidak mau makan, ancam Alda dengan wajah bersungut-sungut yang membuatnya terlihat sangat lucu. Kakek Tono tertawa terharu. Baiklah, kakek terima. Tapi Alda harus janji akan menghabiskan makanannya." "Mau," sahut Alda riang, kini dengan senyum lebar yang menunjukkan giginya yang sedang copot satu. Sambil menikmati bubur hangat itu, Alda bertanya, "Kek, nanti setelah sekolah, Alda mau bantu jualan kue lagi, ya?" "Tidak usah, Nak. Alda harus istirahat dan main dengan teman-teman." Tapi Alda senang membantu kakek. Kemarin Alda bisa menjual 5 kue lebih banyak dari biasanya. Mata Alda berbinar-binar bangga. Kakek Tono menghela napas penuh rasa sayang. "Alda ini terlalu baik untuk usiamu. Anak seumuranmu seharusnya tidak perlu memikirkan hal-hal seperti ini." "Tapi Alda bahagia, Kek. Yang penting Alda dan kakek bersama-sama." Kata-kata polos itu membuat hati sang kakek terasa hangat sekaligus pedih. Dia memandangi cucunya yang begitu kuat dan penyayang, bertanya-tanya dalam hati apakah keputusannya selama ini sudah tepat. Setelah menghabiskan bubur mereka, Alda dengan cekatan membersihkan meja dan mencuci piring sementara kakek Tono mempersiapkan dagangannya untuk hari itu. Dalam kesederhanaan pagi mereka, ada cinta yang begitu besar. Cinta yang tidak membutuhkan harta atau kemewahan, tapi hanya kehadiran dan pengorbanan yang tulus. Musim hujan telah tiba, dan bagi Alda, ini berarti pertempuran baru yang harus dihadapi setiap pagi. Sepatu sekolahnya yang sudah tua kini memiliki lubang yang semakin membesar di sol bagian kanan. Pagi itu, hujan rintik-rintik membasahi jalan tanah menuju sekolah. Dengan sigap, Alda mengambil selembar kardus bekas kemasan sabun dan mengguntingnya sesuai bentuk sol sepatunya. "Kek,
Kardusnya lebih tebal hari ini, seru Alda bangga sambil menunjukkan hasil karyanya kepada sang kakek yang sedang menyiapkan jas hujan tua mereka. Kakek Tono mendekat. Matanya menyipit memperhatikan karya cucunya. Bagus sekali, Alda. Tapi, kakek janji, suatu hari nanti kakek akan belikan Alda sepatu baru yang bagus. Alda mengangkat bahu sambil tersenyum. Tidak usah, Kek. Sepatu ini kan masih bisa dipakai. Lagi pula, sepatu ini sudah menemani Alda jalan ke sekolah setiap hari selama 2 tahun. Dia seperti sahabat lama. Dialog mereka terputus ketika tetesan air mulai membasahi kardus yang baru saja dipasang. Alda bergegas mengambil plastik bekas untuk membungkus kakinya sebelum memakai sepatu. Proses ini sudah menjadi ritual harian mereka setiap musim hujan. Di perjalanan menuju sekolah, Alda harus berjalan hati-hati, menghindari genangan air yang bisa membuat kardus di sol sepatunya lembek dan robek. Kakek Tono memegangi tangan cucunya erat-erat, melindunginya dari terpaan angin dan hujan dengan payung tua yang sudah banyak rintangannya. Kek, lihat, ada pelangi, teriak Alda tiba-tiba, menunjuk ke arah langit yang mulai cerah. Indah sekali, nak, gumam sang kakek, tapi matanya justru tertuju pada sepatu Alda yang sudah mulai basah. Air merembes melalui lubang di samping, membasahi kaus kaki compang-camping yang dipakai Alda. Sesampai di gerbang sekolah, Alda berbalik memeluk kakeknya. Kek, nanti siang jangan jemput Alda ya. Alda bisa pulang sendiri. Kakek kan harus jualan. Tapi kakek Tono menggeleng. Tidak mungkin kakek biarkan Alda pulang sendirian dalam hujan begini. Nanti kakek jemput tepat waktu. Saat Alda masuk ke dalam kelas, beberapa anak-anak yang orang tuanya berkecukupan mulai memperhatikan sepatunya yang sudah basah. Seorang anak laki-laki bernama Rano menunjuk ke arah Alda sambil berbisik kepada teman-temannya. Lihat nih, sepatu bolong lagi. Kayak orang tidak mampu saja. Tapi Alda sudah terbiasa dengan ejekan seperti ini. Dia duduk di bangkunya dengan tenang, mengeluarkan buku-bukunya yang masih rapi meskipun sudah merupakan buku bekas kakak kelas. Guru mereka, Ibu Ani, memperhatikan kejadian itu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rasa syukur. Alda, maukah kamu berbagi cerita mengapa kamu selalu tersenyum meski harus berjalan jauh ke sekolah setiap hari? Alda berdiri dengan percaya diri. Alda bersyukur karena masih bisa sekolah. Bu, sepatu boleh bolong, tapi yang penting semangat belajar tidak boleh bolong. Kata kakek, pendidikan adalah harta yang paling berharga. Kelas pun terdiam. Ibu Ani tersenyum haru. Terima kasih, Alda. Kamu sudah mengajarkan kita semua tentang arti bersyukur yang sesungguhnya. Siang hari ketika hujan kembali turun dengan deras, kakek Tono sudah menunggu di gerbang sekolah dengan payung yang sama-sama tua. Dia membawa sepasang sandal jepit baru yang dibelinya dengan uang hasil menjual 20 kue lebih banyak dari biasanya. Alda, coba lihat yang kakek belikan untukmu, ujar sang kakek bangga. Alda membuka kantong plastik itu. Matanya berbinar melihat sandal jepit baru berwarna merah muda. Wah, cantik sekali, Kek. Tapi ini mahal, kan? Tidak apa-apa. Yang penting Alda tidak perlu lagi memakai kardus di sepatu. Tapi Alda malah mengembalikan sandal itu. Alda lebih suka pakai sepatu lama. Kek, sandal jepit ini bisa kakek tukarkan dengan beras atau telur. Sepatu Alda masih bisa dipakai kok. Nanti malam Alda akan tambah lagi dengan kardus yang lebih tebal. Perjalanan pulang mereka diwarnai tawa Alda yang bercerita tentang pelajaran hari ini. Meski hujan masih membasahi bumi, meski sepatunya masih bolong dan basah, hati Alda tetap hangat oleh kasih sayang kakeknya yang tak terbatas. Dia belajar bahwa kemiskinan tidak boleh menghentikan seseorang untuk bermimpi, dan kebahagiaan sesungguhnya tidak diukur dari kondisi sepatu yang dipakai, tetapi dari ketulusan hati yang menyertainya dalam setiap langkah. Hari itu hujan turun begitu deras, membentuk genangan-genangan kecil di dalam rumah mereka yang atapnya sudah bocor di beberapa tempat. Alda dengan sigap menempatkan ember-ember bekas ket dan panci-panci tua di titik-titik yang biasa bocor. Suara tetesan air menimpa logam dan plastik menciptakan irama tertentu yang sudah tak asing lagi di telinganya. Kek, hujan deras sekali. Kakek tidak perlu jualan hari ini, ya? Pinta Alda dengan suara khawatir sambil melihat dari jendela yang tertutup plastik. Kakek Tono yang sedang duduk di kursi bambunya mengangguk pelan. Iya,
Nak, hari ini kakek di rumah saja, temani Alda. Melihat ini sebagai kesempatan langka, Alda tiba-tiba teringat sesuatu. Kek, boleh tidak Alda membereskan lemari pakaian? Sudah lama sekali Alda ingin merapikannya. Sang kakek tampak agak ragu sejenak, namun akhirnya mengiyakan. Baiklah, tapi hati-hati ya. Jangan sampai barang-barangnya berantakan. Dengan semangat, Alda membuka pintu lemari kayu tua yang sudah menjadi furnitur utama di rumah kecil mereka. Lemari itu penuh dengan pakaian-pakaian lama yang sebagian besar sudah usang, beberapa helai selimut, dan kain-kain perca yang disimpan untuk keperluan menjahit. Alda mulai mengeluarkan isi lemari satu persatu, melipatnya dengan rapi dan menata kembali dengan lebih teratur. Saat sedang membersihkan bagian paling bawah lemari, jari mungil Alda menyentuh sesuatu yang keras terbungkus kain. Penasaran, dia mengeluarkan benda tersebut. Itu adalah bingkai foto sederhana yang terbungkus kain sutra halus. Sesuatu yang sangat tidak lazim di rumah mereka yang serba sederhana. Apa ini, Kek? Tanya Alda sambil membuka kain pembungkusnya. Begitu kain terbuka, terlihatlah foto berwarna yang sudah agak memudar. Seorang wanita cantik dengan mata berbinar dan senyum manis sedang menggendong seorang bayi. Wanita itu mengenakan gaun yang indah, berbeda dengan segala sesuatu yang pernah Alda lihat di kehidupan sehari-harinya. Bayi di gendongannya tertidur pulas dengan pipi tembam. Kakek Tono yang mendekat langsung terlihat pucat. Alda, berikan itu pada kakek. Tapi Alda terlalu terpaku pada foto itu. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa melepas pandangan. Siapa ini, Kek? Wanita ini sangat cantik, dan bayinya lucu sekali. Itu bukan apa-apa, Nak. Foto lama saja, kata kakek Tono mencoba mengambil foto tersebut. Tapi Alda memperhatikan lebih detail. Kek, lihat, kalung yang dipakai bayi ini sama dengan kalung yang Alda pakai. Alda menyentuh kalung perak sederhana yang selalu dikenakannya sejak dia ingat. Kakek Tono terdiam, napasnya agak tersendat. Dia duduk di lantai di samping cucunya, tangannya gemetar sedikit. Itu adalah foto ibumu, Alda. Mata Alda membesar. Ibunya? Selama ini dia hanya tahu bahwa orang tuanya sudah meninggal dalam kecelakaan. Itulah yang selalu diceritakan kakeknya sejak dia kecil. Ibu Alda? Tapi kakek bilang ibu dan ayah sudah. Alda, potong sang kakek dengan suara berat. Ada banyak hal yang belum kakek ceritakan padamu. Alda memandangi foto itu lebih intens. Apakah ibu Alda masih hidup? Dan bayi dalam foto ini Alda, bukan? Jantungnya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia melihat wajah wanita yang melahirkannya. Kakek Tono menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Dia memandangi cucunya yang sedang kebingungan antara senang, sedih, dan marah. Iya, Nak, itu adalah Alda waktu masih bayi. Dan wanita itu adalah ibumu. Lalu di mana dia sekarang? Mengapa dia meninggalkan Alda? Apakah Alda anak yang tidak disayang? Pertanyaan Alda berloncatan disertai isakan kecil. Sang kakek segera memeluk cucunya erat. Jangan pernah berpikir seperti itu, Alda. Ibumu sangat menyayangimu. Mereka ada alasan khusus mengapa harus pergi. Mereka? Jadi ayah Alda juga masih hidup. Alda semakin bingung. Kakek Tono tampak berjuang dengan dirinya sendiri, antara mengatakan kebenaran atau melanjutkan kebohongan yang telah dijaganya selama 8 tahun. Alda, suatu hari nanti kakek akan ceritakan semuanya. Tapi percayalah, segala yang terjadi adalah karena cinta mereka padamu. Tapi Alda kecil sudah bukan bayi lagi yang bisa dengan mudah dibujuk. Air matanya mulai mengalir. Kenapa harus nanti? Kenapa tidak sekarang? Alda ingin tahu. Alda berhak tahu tentang orang tua Alda. Melihat cucunya menangis, hati kakek Tono remuk. Dia mengusap punggung Alda pelan. Begini, Nak. Orang tuamu pergi karena suatu alasan penting. Mereka berjanji akan kembali untukmu. Kakek hanya menjalankan amanah untuk merawatmu sampai saat itu tiba. Tapi sudah 8 tahun. Kek, 8 tahun. Jika mereka sayang Alda,
Mengapa tidak pernah sekalipun datang menjenguk? Tangis Alda semakin menjadi. Kakek Tono menarik napas dalam. Mereka tidak diizinkan untuk menemuimu selama ini. Itu bagian dari perjanjian. Perjanjian apa? Dengan siapa? Desak Alda yang tidak mau menyerah. Hujan sudah reda. Nak, kakek Tono tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Ayo kita siapkan makan siang. Kakek akan buatkan makanan favorit Alda. Alda tahu itu adalah cara kakeknya menghindari pertanyaan lebih lanjut. Dia memandangi foto itu sekali lagi sebelum menyerahkannya pada sang kakek. Tapi dalam hatinya, sebuah tekad sudah tumbuh. Dia akan mencari tahu kebenaran tentang orang tuanya, apapun yang terjadi. Saat kakek Tono pergi ke dapur, Alda dengan diam-diam mengambil selembar kertas dan pensil. Dengan cepat dia menjiplak gambar wajah wanita dalam foto itu. Jiplakan yang tidak sempurna, tapi cukup untuk membuatnya mengingat wajah itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alda berbaring di tempat tidurnya tanpa bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh wajah wanita cantik dalam foto dan bayinya. Ada begitu banyak pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya. Jika orang tuanya masih hidup, mengapa mereka meninggalkannya? Jika mereka menyayanginya, mengapa memilih untuk tidak ada dalam hidupnya? Dia memandang bulan purnama melalui celah atap. Ibu, ayah, di manakah kalian? Apakah kalian ingat ada seorang anak bernama Alda? Bisiknya pelan sebelum akhirnya tertidur dengan pipi yang masih basah oleh air mata. Pagi setelah hujan, udara terasa segar dan bumi masih basah. Alda dengan semangat baru membantu kakek Tono mempersiapkan kue-kue untuk dijual di pasar. Sejak menemukan foto itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Matanya lebih tajam, pikirannya lebih aktif, dan hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang membara. Kek, hari ini Alda mau ikut jualan ke pasar. Pinta Alda sambil membantu mengemas kue lapis ke dalam keranjang anyaman. Kakek Tono tampak ragu. Tapi nanti kamu capek. Nak, pasar jauh sekali jalannya. Tidak apa-apa, Kek. Alda kuat. Lagi pula libur sekolah hari ini. Bujuk Alda dengan mata berbinar yang sulit ditolak. Akhirnya sang kakek mengalah. Baiklah, tapi janji harus dekat dengan kakek terus. Pasar ramai sekali, nanti kamu bisa hilang. Perjalanan ke pasar memang jauh. Mereka harus berjalan kaki hampir 3 kilometer, melewati jalan berbatu dan beberapa kali melintasi selokan yang airnya masih tinggi akibat hujan semalam. Tapi Alda tidak mengeluh. Baginya, ini adalah petualangan, dan mungkin saja kesempatan untuk mendengar atau melihat sesuatu tentang orang tuanya. Sesampainya di pasar, suasana ramai sudah menyambut mereka. Para pedagang berteriak mempromosikan barang dagangan, pembeli menawar dengan suara lantang, dan aroma berbagai macam makanan bercampur menjadi satu. Alda membantu kakek Tono menyusun kue-kue di atas meja kayu sederhana mereka, lalu mulai melayani pembeli yang datang. Kue lapisnya enak sekali, Ton. Ini cucumu ya? Cantik sekali, mirip ibunya. Ujar seorang ibu parubaya yang biasa membeli kue mereka. Alda langsung menangkap kata-kata itu. Ibu kenal dengan ibu Alda? Tanyanya penuh harap. Tapi sebelum wanita itu menjawab, kakek Tono dengan cepat menyela. Sudah, Bu. Terima kasih ya sudah langganan. Ini ada bonus kue talam untuk ibu. Setelah wanita itu pergi, kakek Tono membelakangi Alda. Alda, tolong ambilkan air minum untuk kakek di sumur belakang. Alda tahu itu hanya alasan untuk mengirimnya pergi. Tapi dia menurut, sambil dalam hatinya bertekad akan mencari informasi dengan caranya sendiri. Saat mengambil air, Alda melewati beberapa pedagang sayur yang sedang mengobrol. Dia sengaja berjalan pelan, mendengarkan percakapan mereka. Kasihan anak itu, dari bayi sudah ditelantarkan begitu saja, bisik seorang perempuan tua. Ya, Tono memang baik hati mau mengurusnya. Tapi heran juga, orang tuanya yang katanya kaya raya itu tega meninggalkan anaknya hidup susah, sahut yang lain. Alda berhenti mendadak. Jantungnya berdebar kencang. Orang tuanya kaya raya? Selama ini dia selalu berpikir mereka juga miskin seperti dirinya dan kakek. Darahnya seolah berhenti mengalir. Seorang pedagang buah yang melihat Alda berdiri terpaku mendekatinya. Ada apa, Dik? Kamu anaknya Tono, ya?
Wah, sudah besar sekarang. Terakhir lihat kamu masih digendong. Alda memberanikan diri. Pak, apakah Bapak kenal dengan orang tua Alda? Pedagang itu langsung mengubah ekspresinya, menjadi waspada. Tidak kenal. Maaf, Dik, panggilan pelanggan saya. Alda merasa frustasi. Semua orang sepertinya tahu sesuatu tentang orang tuanya, tapi tidak ada yang mau bercerita. Dia kembali ke tempat kakek Tono dengan wajah murung. Kenapa? Nak, kok wajahmu cemberut sekali? Tanya sang kakek. Alda tidak mengerti. Kek, semua orang di sini seperti menyembunyikan sesuatu dari Alda. Mereka tahu tentang orang tua Alda, tapi tidak ada yang mau cerita. Kakek Tono menghela napas. Alda, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bergosip saja. Tapi Alda tidak percaya lagi. Tadi ada yang bilang orang tua Alda kaya raya. Benarkah itu? Kek, jika mereka kaya, mengapa Alda harus hidup seperti ini? Suaranya mulai tinggi, menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. Kakek Tono menarik Alda ke sudut yang lebih sepi. Alda, tolong percaya pada kakek. Semua yang kakek lakukan adalah untuk kebaikanmu. Tapi Alda lelah. Kek, Alda lelah dengan semua rahasia ini. Tangis Alda. Setiap hari Alda bertanya-tanya, mengapa Alda berbeda dengan anak-anak lain? Mengapa Alda tidak punya orang tua seperti mereka? Sang kakek memeluk cucunya erat. Matanya juga berkaca-kaca. Suatu hari nanti kamu akan mengerti. Nak, semua ini karena cinta. Sore hari, saat mereka berjalan pulang, Alda diam saja. Pikirannya dipenuhi dengan informasi baru yang dia dapatkan hari itu. Orang tuanya kaya raya. Mereka sengaja meninggalkannya. Semua orang tahu tapi tidak ada yang berani bicara. Saat melewati sebuah toko kelontong, seorang wanita tua memanggil mereka. Tono, tunggu sebentar. Wanita itu mendekat dengan langkah pelan. Saya lihat tadi di pasar. Alda sudah mulai bertanya-tanya. Ya. Kakek Tono mengangguk berat. Iya, Bu Surti. Semakin sulit menyembunyikannya. Wanita tua itu memandang Alda dengan penuh kasihan. Alda, nenek tahu kamu bingung dan sedih. Tapi percayalah, kakekmu adalah orang terbaik yang bisa merawatmu. Dia telah berkorban banyak untukmu. Apa nenek kenal dengan ibu dan ayah Alda? Tanya Alda penuh harap. Nenek Surti melihat ke arah kakek Tono seolah meminta izin. Saat sang kakek menggeleng pelan, dia hanya berkata, yang penting, ketahuilah bahwa kamu sangat disayangi. Suatu hari nanti semua akan jelas. Sepanjang perjalanan pulang, Alda terus memikirkan kata-kata terakhir Nenek Surti. Disayangi, gumamnya dalam hati. Jika benar sayang, mengapa harus meninggalkan? Sesampainya di rumah, Alda langsung masuk ke kamarnya. Dia mengeluarkan jiplakan foto ibunya yang disembunyikan di bawah bantal. Dengan jari mungilnya, dia mengusap-usap gambar wajah wanita itu. Ibu, bisiknya pelan. Jika benar ibu sayang Alda, mengapa ibu pergi? Dan jika ibu kaya, mengapa biarkan Alda hidup seperti ini? Di luar, kakek Tono duduk termenung di kursi bambunya. Dia memandangi foto lama yang sama yang ditemukan Alda kemarin. Clara, gumamnya pada wanita dalam foto. Sampai kapan kita harus terus membohonginya? Alda sudah mulai menderita karena semua rahasia ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alda menulis surat rahasia. Surat yang tidak akan pernah dikirim, tapi berisi semua pertanyaan dan isi hatinya. Kepada ibu dan ayah yang saya tidak kenal. Mengapa kalian tinggalkan Alda? Apa Alda anak yang tidak baik? Alda janji akan menjadi anak yang baik jika kalian kembali. Alda rindu kalian. Tetesan air mata membasahi kertas surat itu, membuat tinta birunya menyebar seperti lautan kesedihan yang tak bertepi. Malam itu, setelah sepulang dari pasar, suasana di gubuk kecil mereka terasa berbeda. Udara yang biasanya dipenuhi kehangatan dan tawa, kini terasa berat dan sunyi. Alda duduk di lantai beralas tikar anyaman. Matanya masih merah setelah menangis sepanjang perjalanan pulang. Kakek Tono sibuk di dapur, menyiapkan makan malam dengan gerakan lambat, pikirannya jelas sedang di tempat lain. Kek,
Suara Alda memecah kesunyian. Mengapa setiap Alda bertanya tentang orang tua, kakek selalu mengubah pembicaraan? Kakek Tono berhenti mengaduk sayur bening di panci. Bukan begitu, nak. Kakek hanya belum saatnya untuk bercerita. Alda sudah berusia 8 tahun. Kek, bukan bayi lagi yang bisa terus dibohongi. Suara Alda mulai meninggi, penuh dengan rasa frustrasi yang tertahan. Di sekolah, semua anak punya orang tua. Mereka diantar jemput, dibelikan seragam baru, diajar mengerjakan PR. Alda hanya punya kakek, dan Alda sangat sayang kakek. Tapi, Alda juga ingin tahu tentang ibu dan ayah kandung Alda. Sang kakek menatap cucunya. Wajahnya berkerut menahan emosi. Dia meletakkan sendok kayu dan duduk di lantai di samping Alda. Alda, coba pahami. Kadang-kadang dalam hidup, ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui dulu. Tidak. Itu tidak adil, bantah Alda sambil berdiri. Ini tentang hidup Alda, tentang identitas Alda. Setiap hari Alda bertanya-tanya, wajah seperti apa ayah Alda? Apakah Alda memiliki hidung seperti ibu? Apakah mereka masih ingat tanggal lahir Alda? Kakek Tono menarik napas dalam. Tentu saja mereka ingat. Nak, mereka sangat menyayangimu. Kalau sayang, mengapa pergi? Mengapa tinggalkan Alda sejak bayi? Tanya Alda, air matanya mulai mengalir lagi. Apa karena Alda anak yang nakal? Atau karena mereka tidak mau punya anak perempuan? Oh, Alda. Kakek Tono memeluk cucunya erat. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu adalah anak yang paling baik dan paling cantik. Orang tuamu pergi karena mereka harus pergi. Alda lelah. Kek, isak Alda dalam pelukan kakeknya. Setiap malam Alda bermimpi bertemu mereka. Setiap pagi Alda bangun dengan harapan mungkin hari ini mereka akan datang. Tapi 8 tahun telah berlalu, dan tidak pernah ada yang datang. Kakek Tono mengusap punggung Alda yang terus terguncang oleh isakannya. Mereka akan kembali, nak. Mereka berjanji. Janji? Janji kosong, sanggah Alda. Jika mereka benar sayang pada Alda, mengapa tidak pernah sekalipun mengirim surat? Mengapa tidak pernah menelepon? Mengapa tidak pernah mengirimkan foto? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati sang kakek. Dia tahu Alda benar. 8 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk seorang anak menunggu. Alda, dengar kakek, kata kakek Tono sambil menatap mata cucunya. Orang tuamu, mereka merantau. Mereka sedang berusaha membangun masa depan yang baik untukmu. Merantau? Kemana? Dan mengapa tidak membawa Alda serta? Desak Alda tanpa henti. Mereka tidak bisa membawamu. Tempat yang mereka tuju tidak baik untuk anak kecil. Tidak baik bagaimana? Apakah berbahaya? Apakah mereka sedang dalam masalah? Tanya Alda. Imajinasinya mulai bekerja. Kakek Tono tampak kesulitan menjawab. Bukan seperti itu. Mereka harus fokus pada pekerjaan mereka. Dan mereka ingin kamu tumbuh di lingkungan yang sederhana, belajar arti hidup yang sesungguhnya. Jadi ini tentang uang? Tanya Alda dengan mata berbinar. Mereka pergi untuk mencari uang, dan meninggalkan Alda untuk belajar hidup susah? Itu tidak masuk akal, kek. Someday you will understand, Alda. Sometimes love means making difficult choices. Pilihan sulit? Memilih antara anak dan uang? Suara Alda penuh kepahitan. Kalau begitu, Alda lebih memilih tetap miskin bersama mereka daripada kaya tanpa mereka. Kakek Tono terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua penjelasannya terdengar seperti pembenaran yang lemah, bahkan di telinganya sendiri. Alda, kata sang kakek akhirnya. Kakek janji, ketika waktunya tepat, kakek akan ceritakan semuanya. Tapi percayalah pada kakek, orang tuamu adalah orang baik. Mereka melakukan semua ini karena mencintaimu. Alda mengangkat wajahnya yang basah. Kapan waktunya tepat? Kek, ketika Alda sudah dewasa? Atau ketika mereka sudah kembali? Atau ketika Alda sudah tidak peduli lagi? Kakek Tono tidak bisa menjawab.
Dia hanya bisa mengelus kepala Alda sambil berkata, "Ayo makan dulu. Nasi sudah dingin." Tapi Alda menggeleng. Alda tidak lapar. Alda mau tidur saja. Malam itu, Alda tidak keluar kamar untuk makan malam. Dia berbaring di tempat tidurnya, memandangi jiplakan foto ibunya yang sudah mulai lusuh karena terlalu sering dipegang. "Ibu," bisiknya dalam kegelapan. Apakah ibu tahu bahwa setiap hari ulang tahun Alda, Alda selalu meniup lilin sendirian? Apakah ibu ingat bahwa Alda takut petir? Apakah ibu pernah membayangkan bagaimana wajah Alda sekarang? Di ruangan luar, kakek Tono duduk sendirian di meja makan, sepiring nasi dan sayur bening yang tidak disentuhnya. Dia memandangi foto lama yang sama yang disembunyikan Alda, foto Clara dengan bayi Alda. "Clara, Rendra," gumamnya pelan. "Apakah kalian tahu betapa sulitnya menjaga rahasia ini? Alda menderita, dan aku tidak bisa terus membohonginya. Dia anak yang pintar. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres." Sang kakek mengambil secari kertas dan mulai menulis, tapi kemudian merobeknya. Dia menulis lagi, lalu merobeknya lagi. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tapi tidak berani. "Alda," bisik kakek Tono ke arah kamar cucunya. "Suatu hari nanti kamu akan mengerti bahwa semua ini dilakukan karena cinta. Bahwa terkadang, cinta terbesar justru terlihat seperti kekejaman." Tapi kata-kata itu tidak sampai ke telinga Alda yang sudah tertidur kelelahan karena terlalu banyak menangis. Dalam mimpinya, dia melihat seorang wanita berdiri di kejauhan, memanggil namanya. Tapi setiap kali dia berusaha mendekat, wanita itu menjauh, sampai akhirnya menghilang dalam kabut. Dan ketika Alda terbangun keesokan paginya, ada tekad baru dalam hatinya. Jika tidak ada yang mau memberitahunya kebenaran, maka dia akan mencari tahu sendiri. Malam itu langit tampak begitu jernih. Bintang-bintang berkelip seperti permata yang tersebar di atas beludru hitam. Alda duduk di depan gubuk mereka, memeluk lututnya yang kecil. Matanya menatap langit dengan harapan yang tertahan. Setelah pertengkaran dengan kakek Tono sore tadi, dia memilih untuk tidak masuk ke dalam rumah, meski udara malam mulai terasa dingin. "Boleh saya duduk di sini?" tanya kakek Tono dengan suara hati-hati, mendekati cucunya dengan 2 gelas teh hangat. Alda hanya mengangguk singkat, tidak mengalihkan pandangannya dari langit. Dia masih kesal, tapi tidak tegas untuk menolak kakeknya. Kakek Tono duduk di samping Alda, menyerahkan 1 gelas teh. Dulu, ketika kakek masih kecil, kakek juga suka memandang bintang. "Apakah kakek juga pernah berharap pada bintang?" tanya Alda tanpa menoleh. "Pernah. Semua orang pernah berharap pada bintang, Nak." Alda akhirnya menatap kakeknya. "Apa harapan kakek dulu?" Sang kakek tersenyum getir. Kakek berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang yang kakek sayangi. "Dan apakah bintang mengabulkannya?" Kakek Tono menghela napas. "Tidak selalu, Nak. Tapi bukan berarti kita berhenti berharap." Mereka duduk dalam keheningan beberapa saat, hanya ditemani oleh suara jangkrik dan nyanyian malam. Udara terasa tegang di antara mereka, penuh dengan hal-hal yang tidak terucapkan. Tiba-tiba, sebuah garis cahaya melintas di langit. Alda terkesiap. Bintang jatuh. Dia menutup mata dengan cepat, berbisik pelan. "Aku hanya ingin bertemu mereka sekali saja. Hanya sekali." Kakek Tono mendengar bisikan itu, dan hatinya seperti diremas. "Alda." Suaranya serak. "Kakek tidak perlu kasihan," kata Alda membuka matanya. Alda tahu harapan pada bintang jatuh hanya omong kosong. Tapi, tidak ada salahnya mencoba, bukan? "Alda, kakek." Kakek Tono berhenti, seolah berjuang dengan dirinya sendiri. Besok kakek akan menceritakan sedikit tentang orang tuamu." Mata Alda berbinar. "Benarkah, Kek?" Kakek tidak bohong. "Janji kakek. Tapi hanya sedikit ya. Sisanya nanti." Alda akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang malam. "Terima kasih, Kek." Alda janji akan sabar. Kakek Tono memandangi cucunya, dan untuk pertama kalinya, dia mulai mempertanyakan apakah selama ini dia melakukan hal yang tepat. Mungkin Alda memang sudah cukup besar untuk mengetahui sebagian kebenaran. "Alda,
Coba lihat bintang yang paling terang di sana, ujar kakek Tono menunjuk ke langit. Ibumu dulu selalu menyebutnya bintang penuntun. Katanya, ketika seseorang tersesat, bintang itu akan menunjukkan jalan pulang. Apakah ibu percaya pada bintang? Tanya Alda penuh minat. Ya, ibumu adalah orang yang sangat romantis. Dia selalu mengatakan bahwa setiap bintang adalah jiwa yang sedang menjaga orang yang dicintainya. Alda memandang bintang itu dengan kagum. Mungkin salah satu dari bintang itu adalah ibu, sedang menjaga Alda. Kata-kata polos itu membuat kakek Tono hampir menangis. Tidak, nak, ibumu masih hidup. Dia sedang dalam perjalanan pulang. Benarkah? Alda berbalik dengan cepat. Matanya berbinar-binar. Ibu sedang dalam perjalanan pulang? Kapan? Apakah sebentar lagi? Kakek Tono tampak panik. Kakek tidak tahu pasti, nak. Tapi mungkin tidak lama lagi. Apakah ayah juga ikut? Apakah mereka akan menjemput Alda? Tanya Alda, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Alda, jangan terlalu berharap dulu. Kakek hanya berkata mungkin. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Tapi Alda sudah tidak mendengarkan. Wajahnya bersinar dengan harapan baru. Alda harus membereskan kamar dan mencuci baju yang paling bagus. Dan belajar menyambut mereka dengan baik. Dia berdiri, melompat-lompat kegirangan. Mereka akan datang. Orang tua Alda akan datang. Alda tahu bintang jatuh tidak akan mengkhianatiku. Kakek Tono memandangi cucunya yang sedang bersukacita, dan hatinya dipenuhi kecemasan. Apa yang telah dia lakukan? Dia telah memberikan harapan yang mungkin tidak bisa dipenuhi. Alda, dengar kakek. Katanya mencoba meredakan antusiasme Alda. Kakek tidak mengatakan mereka akan datang besok. Mungkin masih lama. Tidak masalah, Kek. Yang penting mereka akan datang, kan? Alda sudah menunggu 8 tahun. Alda bisa menunggu lebih lama lagi. Jawab Alda sambil terus melompat-lompat. Malam itu, Alda tertidur dengan senyum di wajahnya untuk pertama kalinya sejak menemukan foto itu. Dalam mimpinya, seorang wanita cantik dengan senyum hangat membuka tangan untuknya, memanggil namanya dengan suara lembut. Sementara kakek Tono duduk di luar sampai larut malam, memandangi bintang-bintang dengan perasaan bersalah. Dia telah memberikan harapan pada Alda, dan sekarang dia harus memastikan bahwa harapan itu tidak sia-sia. Dengan tekad baru, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama dia tunda. Pagi berikutnya, Alda bangun dengan semangat baru. Dia membersihkan rumah, merapikan semua barang, dan bahkan menyiapkan sarapan untuk kakeknya. Kek, Alda sudah siap mendengar cerita kakek. Katanya penuh antusias saat mereka duduk untuk sarapan. Tapi sebelum kakek Tono bisa membuka mulut, suara deru mobil yang tidak biasa terdengar dari luar. Sebuah mobil hitam yang sangat mewah berhenti persis di depan gubuk mereka. Alda berjalan ke pintu. Matanya membesar ketika melihat seorang wanita cantik turun dari mobil. Wanita itu persis seperti wanita dalam foto yang dia sembunyikan. Dan ketika wanita itu berkata dengan suara bergetar, "Alda, anakku." Dunia seolah berhenti berputar. Bintang jatuh ternyata tidak berbohong. Deru mesin mobil yang halus namun berwibawa membuat debu-debu di jalan berhamburan, membentuk kabut keemasan dalam sorot matahari pagi. Alda yang sedang berdiri di depan gubuk mereka terpana. Tangannya masih memegang sapu lidi yang langsung dilupakan. Mobil hitam yang berkilau itu seperti benda asing dari dunia lain yang tidak sengaja tersesat ke permukiman sederhana mereka. "Kek, ada mobil," gumam Alda lirih. Matanya tak berkedip. Kakek Tono yang mendengar suara tidak biasa itu segera keluar dari dalam rumah. Wajahnya pucat ketika melihat mobil mewah itu, seolah dia sudah memprediksi kedatangannya. Tangannya gemetar sedikit ketika membersihkan debu di sarungnya yang sudah usang. Pintu mobil depan dibuka. Seorang sopan berpakaian rapi turun dengan cepat dan membukakan pintu belakang. Dari dalam mobil, sepasang kaki dengan sepatu kulit halus muncul, diikuti oleh sosok wanita anggun dengan gaun sederhana namun jelas sangat mahal. Wanita itu berdiri sebentar. Matanya yang besar dan berbinar sudah tertuju pada Alda sejak pertama kali keluar dari mobil. Alda merasa napasnya tertahan. Wanita ini, dia mengenalinya.
Wajahnya persis seperti wanita dalam foto yang dia sembunyikan di bawah bantal, hanya sekarang lebih dewasa, dengan sedikit garis halus di sudut mata yang justru membuatnya tampak lebih berwibawa. "Kek, itu. Alda tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Jantungnya berdebar kencang, bagai drum yang dipukul tidak berirama. Kakek Tono mendekat dan memegang bahu Alda erat-erat. "Tenang, Nak. Semuanya akan baik-baik saja." Wanita itu mulai berjalan mendekat. Langkahnya pelan namun pasti. Matanya tidak sekalipun berkedip. Terus menatap Alda seolah takut gadis kecil itu akan menghilang jika dia memalingkan pandangan. Air mata mulai menggenang di matanya, membasahi bulu mata yang sudah rapi. "Alda?" Suara wanita itu keluar seperti desahan, bergetar penuh emosi. "Alda, sayangku." Alda tidak bisa bergerak. Dia merasa seperti terpaku di tempatnya berdiri. Ini seperti mimpi, tapi lebih nyata dari apapun yang pernah dia alami. Apakah ibu?" Alda tidak berani melanjutkan. Takut jika dia mengatakannya, wanita ini akan tertawa dan mengatakan itu hanya kekeliruan. Tapi wanita itu justru tersenyum melalui air matanya. "Ya, sayang. Ibu. Ibu adalah ibumu." Dunia seolah berhenti berputar. Semua suara sekitar menghilang. Yang tersisa hanya detak jantung Alda yang bergemuruh di telinganya. 8 tahun menunggu. 8 tahun berharap. 8 tahun memandang foto dan berimajinasi. Dan sekarang, di pagi yang biasa saja, wanita dalam foto itu berdiri di depannya, hidup dan nyata. Tapi sebelum Alda bisa bereaksi, pintu mobil lainnya terbuka. Seorang pria tinggi dengan wajah tegas namun penuh kerinduan turun. Pria itu mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain yang rapi. Tapi dari caranya berjalan terlihat jelas bahwa dia adalah orang penting. "Alda." Pria itu menyapa dengan suara dalam yang hangat. "Kami akhirnya bertemu lagi." "Lagi?" gumam Alda bingung. Tapi Alda tidak pernah bertemu ayah dan ibu sebelumnya. Wanita itu, Clara, mendekat lebih dekat. Tangannya terulur seolah ingin menyentuh Alda, tapi ragu. "Kamu masih bayi terakhir kali kami bertemu. Tapi kami tidak pernah satu hari pun melupakanmu." Kakek Tono yang selama ini diam, akhirnya berbicara. "Clara, Rendra, kalian datang lebih awal dari yang dijanjikan." Rendra, pria itu, mengangguk pada kakek Tono. "Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Paman. 8 tahun sudah cukup lama." Alda melihat ke arah kakeknya. Matanya penuh pertanyaan. Kakek tahu mereka akan datang? Kakek tahu mereka akan datang dan tidak memberitahu Alda?" Wajah kakek Tono berkerut menyesal. "Maafkan kakek, Nak. Kakek hanya ingin ini menjadi kejutan." Tapi Alda tidak marah. Bagaimana mungkin dia bisa marah ketika impian seumur hidupnya akhirnya menjadi kenyataan? Dia memandang lagi wanita yang mengaku sebagai ibunya, memperhatikan setiap detail wajahnya. Hidung yang mancung, mata yang berbinar, senyum yang hangat, semuanya terasa begitu familiar, seperti dia sudah mengenalnya seumur hidup. "Apakah benar?" Alda berbisik, matanya berkaca-kaca. Apakah benar ibu adalah ibu kandung Alda? Clara tidak bisa menahan diri lagi. Dia berjongkok sehingga pandangannya sejajar dengan Alda. "Iya, sayang. Lihat." Dia mengeluarkan sebuah kalung dari sakunya. Sebuah liontin hati perak yang persis seperti yang selalu dipakai Alda. "Kami punya kalung yang sama. Ibu memberikan yang satu untukmu, dan satu lagi ibu simpan." Alda menyentuh kalungnya sendiri, tidak percaya. Selama ini, Alda pikir kakek yang memberikannya. "Kakek Tono yang memakaikannya padamu untuk kami," jelas Clara lembut. "Sebagai janji bahwa kami akan kembali." Rendra sekarang berdiri di samping istrinya. "Alda, kami tahu ini sangat tiba-tiba dan pasti membingungkan untukmu. Tapi bisakah kita masuk dan berbicara?" Alda mengangguk pelan, masih dalam keadaan syok. Dia memandangi orang-orang yang mengaku sebagai orang tuanya, lalu melihat kakeknya yang tampak lega sekaligus cemas. Dalam hatinya, ada ribuan pertanyaan yang berebut untuk dikeluarkan, tapi di saat yang sama, ada perasaan hangat yang mulai menyebar di dadanya.
perasaan yang selama ini dia rindukan tanpa tahu dari mana asalnya. Ini bukan lagi sekadar foto atau impian. Ini nyata. Dan Alda tidak tahu apakah dia harus melompat kegirangan atau menangis karena semua kebingungan ini. Ruangan kecil yang biasanya terasa lapang bagi Alda dan kakeknya, tiba-tiba terasa sempit oleh kehadiran 3 orang dewasa. Alda duduk di kursi bambunya. Tangan mungilnya erat memegang tepi kursi. Nuklesnya putih karena tekanan. Clara dan Rendra duduk di hadapannya. Sementara kakek Tono berdiri di dekat pintu, seolah siap menjadi penjaga gerbang antara masa lalu dan masa kini. Alda, sayang, Clara memulai. Suaranya masih bergetar. Ibu tahu ini sangat mengejutkan untukmu. Alda hanya bisa mengangguk. Matanya bolak-balik memandangi wajah wanita yang mengaku sebagai ibunya dan pria yang disebut sebagai ayahnya. Ada kemiripan yang tidak bisa dia pungkiri. Bentuk matanya yang seperti mata Clara, kontur wajahnya yang seperti Rendra. Tapi 8 tahun adalah waktu yang lama untuk mempercayai sesuatu yang selama ini hanya berupa bayangan. Selama ini, Alda pikir kalian sudah meninggal. Akhirnya Alda berbicara, suaranya kecil dan rapuh. Kakek bilang kalian pergi dan tidak akan kembali. Rendra menarik napas dalam. Kami minta maaf telah membiarkanmu percaya seperti itu, Nak. Tapi, ada alasan kuat di balik semua ini. Apa alasannya? Tanya Alda, suaranya kini lebih tegas. Apa alasan yang cukup kuat untuk meninggalkan bayi kalian selama 8 tahun? Clara menunduk. Air matanya menetes ke pangkuannya. Kami tidak meninggalkanmu, Alda. Kami menitipkanmu pada kakek Tono. Menitipkan. Alda terkekeh getir. 8 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk sebuah penitipan. Teman-teman Alda dititipkan paling lama seminggu ketika orang tuanya pergi kerja keluar kota. Rendra menghela napas berat. Ini berbeda, Alda. Kami ingin kamu tumbuh dengan nilai-nilai yang benar. Kami ingin kamu belajar arti kehidupan yang sesungguhnya. Alda mengerutkan kening. Apa maksudnya? Apa hidup susah seperti ini adalah pelajaran? Ya, jawab Clara dengan suara pelan. Kami sengaja meminta kakek Tono untuk membesarkanmu dalam kesederhanaan. Agar kamu tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, yang memahami arti perjuangan, yang tidak manja dengan harta. Alda terdiam sejenak, memproses kata-kata itu. Jadi, kalian sengaja membuat Alda hidup miskin? Sengaja membuat Alda memakai sepatu bolong? Sengaja membuat Alda makan nasi dengan garam ketika uang tidak cukup? Kakek Tono akhirnya ikut berbicara. Alda, dengar penjelasan mereka. Tidak, bantah Alda, berdiri dari kursinya. Ini tidak adil. Kalian semua telah berbohong pada Alda. Selama ini Alda pikir memang takdir Alda harus hidup seperti ini. Ternyata ini semua direncanakan. Rendra mencoba mendekat. Alda, kami melakukannya karena kami mencintaimu. Cinta? Teriak Alda. Air matanya akhirnya meledak. Ini bukan cinta. Ini kejam. Kalian tahu berapa kali Alda menangis karena lapar? Kalian tahu berapa kali Alda diejek karena baju dan sepatunya yang tua? Kalian tahu berapa kali Alda berdoa pada Tuhan meminta orang tuanya kembali, hanya untuk mengetahui bahwa semua ini adalah permainan? Clara menangis tersedu-sedu. Bukan permainan, sayang. Ini adalah pendidikan karakter. Kami ingin kamu menjadi orang yang kuat, yang bisa menghargai setiap pencapaian. Dan kalian pikir dengan membuat Alda menderita, kalian sudah mengajarkan Alda tentang kekuatan. Alda menggigil karena emosi. Alda tidak butuh pelajaran seperti itu. Alda lebih memilih kalian ada di sini, bersama Alda, mengajarkan Alda tentang cinta dan kasih sayang. Rendra tampak tersentak. Mereka tidak pernah memperkirakan reaksi seperti ini. Dalam bayangan mereka, Alda akan langsung menerima mereka dengan sukacita. Alda, coba pahami, kata Rendra mencoba tenang. Kami berasal dari keluarga kaya. Kami tumbuh dengan segala kemewahan, dan kami melihat bagaimana itu merusak nilai-nilai dalam keluarga kami. Kami tidak ingin hal yang sama terjadi padamu. Jadi kalian memutuskan untuk membuat Alda mengalami sebaliknya, dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya.
Alda menggelengkan kepala. Apakah kalian tidak berpikir bahwa ada jalan tengah? Bahwa kalian bisa membesarkan Alda dengan baik, tanpa harus membuat Alda menderita? Clara tampak terpukul. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Yang terbaik? Alda tertawa pahit. Meninggalkan anak kalian tanpa penjelasan? Membiarkan anak kalian berpikir bahwa dia tidak dicintai? Itu yang terbaik. Kakek Tono mendekat dan memeluk Alda. Nak, mungkin kita perlu tenang dulu. Ini banyak informasi untuk dicerna. Tapi Alda melepaskan pelukan kakeknya. Kakek juga. Kakek tahu kebenaran ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah memberitahu Alda. Kakek adalah orang yang paling Alda percaya. Wajah kakek Tono hancur. Alda, kakek hanya menjalankan amanah. Amanah untuk membohongi cucu sendiri, tangis Alda. Alda pikir kita adalah keluarga. Tapi ternyata semua ini hanya sandiwara. Rendra mencoba lagi. Alda, kami di sini sekarang. Kami ingin membawamu pulang, memberimu kehidupan yang layak. Pulang. Alda memandangi mereka dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah rumah Alda. Disinilah Alda tumbuh. Bersama kakek. Kalian pikir dengan datang sekarang dan menawarkan kehidupan mewah, semua luka ini akan sembuh. Clara berdiri. Wajahnya penuh keputusasaan. Apa yang harus kami lakukan agar kamu mau memaafkan kami? Alda, kami melakukan semua ini dengan niat baik. Alda tidak butuh maaf. Alda butuh jawaban yang jujur. Teriak Alda. Mengapa sekarang? Mengapa kalian memutuskan untuk kembali sekarang setelah 8 tahun? Rendra dan Clara saling memandang. Ada rahasia lain yang masih mereka sembunyikan, dan Alda bisa merasakannya. Ada alasan lain, bukan? Tanya Alda, menatap mereka tajam. Ini bukan hanya tentang pendidikan karakter. Ya. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu lebih keras daripada teriakan manapun. Dalam keheningan itulah, Alda menyadari bahwa masih ada kebohongan lain yang bersembunyi, dan dia tidak tahu apakah dia sanggup mendengar lebih banyak lagi kebenaran yang menyakitkan. Ruangan kecil itu terasa seperti medan perang yang baru saja ditinggalkan, dipenuhi dengan pecahan-pecahan hati dan kepercayaan yang hancur. Alda berdiri tegak, tubuh mungilnya gemetar menahan badai emosi yang mengamuk dalam dirinya. Clara dan Rendra tampak seperti anak kecil yang dihukum, tidak berdaya menghadapi amarah putri mereka yang selama ini mereka bayangkan akan menyambut mereka dengan sukacita. Tapi yang paling menyedihkan adalah kakek Tono. Pria tua itu perlahan meluncur ke lantai. Tangannya menutupi wajah yang keriput. Bahunya terguncang oleh isakan yang selama ini dia pendam selama 8 tahun. Alda, nak. Suara kakek Tono keluar dari balik tangannya, parau dan penuh penderitaan. Maafkan kakek. Maafkan kakek. Alda yang selama ini marah, tiba-tiba merasa amarahnya surut melihat keadaan kakeknya. Dalam ingatannya, kakek Tono adalah orang yang kuat, yang tidak pernah menangis bahkan ketika sakit atau kelaparan. Kek. Alda mendekat pelan. Suaranya sekarang berubah khawatir. Kenapa kakek menangis? Clara berusaha membantu, tapi kakek Tono mengangkat tangan untuk menghentikannya. Biarkan saya yang menjelaskan pada Alda. Rendra memegang bahu istrinya, menariknya mundur untuk memberi ruang pada pria tua itu. Kakek Tono menatap cucunya, matanya merah dan berair. Alda, selama ini kakek bukan hanya menjalankan amanah. Kakek juga telah berbohong padamu tentang banyak hal. Apalagi yang kakek sembunyikan? Tanya Alda, hatinya berdebar tidak karuan. Orang tuamu, mereka bukan hanya sekedar kaya, Alda. Kakek Tono menarik napas dalam. Mereka sangat kaya. Perusahaan keluarga mereka ada di beberapa negara. Alda mengerutkan kening. Tapi, itu tidak menjelaskan mengapa kakek menangis seperti ini. Kakek Tono mengusap air matanya dengan lengan baju. Awalnya, rencana mereka hanya 2 tahun. Alda, 2 tahun saja mereka akan pergi, membangun bisnis di luar negeri, lalu kembali untukmu. Tapi 8 tahun telah berlalu, bantah Alda lembut, sekarang lebih tenang. Iya, karena
Kakek Tono terisak. Karena tahun ketiga, bisnis mereka bangkrut. Mereka kehilangan segalanya. Mereka tidak bisa kembali karena malu, dan tidak mau menjemputmu dalam keadaan seperti itu. Clara menunduk. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Kami harus mulai dari nol lagi, Alda. Butuh 5 tahun bagi kami untuk membangun kembali segalanya. Rendra menambahkan, suaranya berat. Selama itu, kami tidak bisa menelpon atau mengirim surat karena kami takut. Takut jika kamu tahu kami gagal, kamu akan kecewa. Alda memandangi mereka semua, mencerna informasi baru ini. Jadi, semua ini bukan hanya tentang mengajarkan Alda hidup susah, tapi juga karena kalian bangkrut. Kakek Tono mengangguk. Air matanya kembali mengalir. Dan kakek harus terus membohongimu. Kakek harus membuat cerita bahwa orang tuamu sudah meninggal, karena tidak bisa menjelaskan mengapa mereka tidak kunjung kembali. Tapi kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Tanya Alda. Sekarang suaranya lebih penuh rasa ingin tahu daripada kemarahan. Alda akan mengerti. Alda tidak peduli kalau kalian miskin. Clara mendekat pelan. Kami malu, sayang. Dan ada perjanjian keluarga. Orang tua kami, kakek nenekmu, tidak setuju dengan pernikahan kami. Mereka mengusir kami dari keluarga. Kami ingin membuktikan bahwa kami bisa sukses tanpa bantuan mereka. Rendra melanjutkan, jadi ketika kami bangkrut, rasanya seperti mengakui bahwa orang tua kami benar. Kami terlalu sombong untuk mengakui kegagalan, bahkan padamu. Alda melihat ke arah kakek Tono. Dan kakek harus menanggung semua ini sendirian? Merawat Alda sendirian, dengan uang yang sedikit, sambil menyimpan rahasia besar ini. Kakek Tono mengangguk. Isakannya semakin menjadi. Setiap kali kamu bertanya tentang orang tuamu, setiap kali kamu menangis karena rindu pada mereka, hati kakek hancur. Tapi kakek berjanji pada mereka untuk tidak memberitahumu. Berapa kali kakek hampir memberitahu Alda? Tanya Alda lembut. Sekarang berlutut di hadapan kakeknya. Tidak terhitung. Nak, setiap malam ketika kamu tertidur, kakek duduk di sini dan berpikir apakah sudah waktunya untuk memberitahumu kebenaran. Tapi kemudian kakek ingat janji kakek pada orang tuamu. Clara ikut berlutut di samping mereka. Kami salah, Alda. Kami seharusnya tidak meminta kakek Tono untuk membohongimu. Dan kami seharusnya memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan, daripada lari dari masalah. Rendra juga bergabung, membentuk lingkaran kecil di lantai sederhana itu. Yang paling kami sesali adalah membuatmu menderita. Niat awalnya memang baik. Kami ingin kamu belajar hidup sederhana. Tapi ketika bisnis kami bangkrut, penderitaanmu menjadi lebih panjang dari yang kami rencanakan. Alda memandangi ketiga orang dewasa di hadapannya. Melihat air mata dan penyesalan mereka, hatinya yang marah mulai mencair. Dia memegang tangan kakek Tono yang sudah berkeriput. Jadi, kakek tidak meninggalkan Alda? Kalian semua benar-benar mencintai Alda? Tanyanya dengan suara kecil. Kakek Tono memeluk cucunya erat. Kakek mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Nak, selama ini, kakek menganggapmu seperti anak kandung kakek sendiri. Clara menambahkan, dan kami, meski jauh, tidak pernah berhenti memikirkanmu. Setiap keputusan bisnis kami, setiap langkah kami, adalah untuk bisa suatu hari kembali dan memberimu kehidupan yang layak. Alda menatap mereka satu persatu. Dalam hati kecilnya, dia mulai memahami. Mereka semua telah membuat kesalahan, tapi kesalahan yang dilakukan karena cinta, cinta yang terkadang buta dan salah arah. Alda masih marah. Akunya jujur. Tapi, Alda juga mengerti bahwa kalian semua menderita selama ini. Dia memandangi kakek Tono. Yang paling Alda sesali adalah membuat kakek menanggung beban ini sendirian. Alda tidak tahu bahwa setiap kali Alda menangis, hati kakek juga ikut hancur. Kakek Tono mengelus kepala Alda. Kamu adalah anak yang paling kuat dan paling pengertian yang pernah kakek kenal. Nak, kamu pantas untuk mengetahui kebenaran, dan pantas untuk memilih jalanmu sendiri. Dalam keheningan yang sekarang terasa lebih damai, Alda mulai melihat bahwa kebenaran memang menyakitkan, tapi lebih baik daripada kebohongan yang berlarut-larut.
Dan mungkin, hanya mungkin, dia bisa memaafkan mereka semua. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena dia memahami bahwa dalam ketidaksempurnaan mereka, ada cinta yang tulus. Matahari semakin tinggi, menyinari ruangan kecil yang sekarang dipenuhi oleh keheningan yang berat. 4 orang, 3 generasi, duduk melingkar di lantai. Di antara mereka terbentang tahun-tahun penuh rahasia dan pengorbanan. Alda memandangi tangan kakek Tono yang masih tergenggam erat dalam tangannya, merasakan keriput dan bekas luka di tangan itu yang bercerita tentang perjuangan selama ini. Jadi, Alda akhirnya memecahkan kesunyian. Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Mari kita mulai dari awal. Ceritakan semuanya pada Alda. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Clara dan Rendra saling pandang, seolah memberi semangat satu sama lain. Kakek Tono mengangguk pelan, memberikan izin pada mereka. Semuanya bermula 18 tahun lalu. Clara mulai bercerita, matanya menerawang ke masa lalu. Ketika ibu dan ayah memutuskan untuk menikah. Rendra mengambil alih. Keluarga kami, kedua belah pihak, sangat menentang pernikahan kami. Keluarga ibu menginginkannya menikah dengan pengusaha kaya dari keluarga mereka, sementara keluarga ayah sudah menjodohkan ayah dengan putri sahabat bisnis mereka. Kami memilih untuk kabur. Clara melanjutkan, senyum getir menghias bibirnya. Kami menikah diam-diam, tanpa restu siapapun. Hanya kakek Tono, yang sebenarnya adalah mantan pengasuh ibu, yang mendukung kami. Kakek Tono tersenyum kecil. Kakek tidak bisa membiarkan Clara yang sudah kakek asuh sejak kecil menjalani hidup sendirian tanpa dukungan. Kami memulai dari nol, Rendra bercerita. Tinggal di gubuk kecil, bahkan lebih kecil dari ini, dan bekerja serabutan. Tapi kami bahagia. Clara mengusap air matanya. Lalu ibu mengandungmu, Alda. Itu adalah kebahagiaan terbesar kami. Tapi tekanan keluarga semakin besar, sambung Rendra. Mereka mengancam akan mengambil alih perusahaan kecil yang baru kami rintis jika kami tidak berpisah. Alda mengerutkan kening. Lalu kamu lahir. Clara memandangi Alda dengan penuh kasih. Kami sangat mencintaimu, sayang. Tapi kami takut. Takut jika kami tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Takut jika keluarga kami akan mencelakaimu untuk memisahkan kami. Kakek Tono mengambil alih cerita. Saat itulah mereka datang padaku. Mereka memintaku untuk mengasuh Alda sementara mereka pergi merantau, membangun bisnis yang cukup kuat untuk melawan tekanan keluarga. Rencana awalnya hanya 2 tahun, Rendra menjelaskan. Kami pergi ke Singapura dengan tabungan terakhir kami. Awalnya cukup sulit, tapi bisnis kami mulai berkembang. Clara wajahnya berubah suram. Tahun ketiga, mitra bisnis kami menghilang dengan semua modal kami. Kami bangkrut total, bahkan harus berhutang pada rentenir. Kami malu, Rendra mengakui. Malu untuk kembali padamu dalam keadaan seperti itu. Malu pada kakek Tono yang sudah berkorban untuk kami. Dan yang paling menyakitkan, malu mengakui pada keluarga kami bahwa mereka benar. Kami memang tidak bisa sukses tanpa mereka. Alda memperhatikan setiap kata mereka. Jadi, selama 5 tahun kalian berjuang sendirian di luar negeri. Clara mengangguk. Air matanya kembali mengalir. Kami bekerja seperti budak, Alda. Ayahmu bekerja 3 pekerjaan sekaligus, sementara ibu mengambil jahitan dan cucian. Kami tidur bergantian karena hanya punya 1 kasur kecil di apartemen kumuh. Tapi kenapa tidak pulang saja? Tanya Alda, masih tidak mengerti. Alda dan kakek tidak peduli kalau kalian miskin. Rendra tersenyum getir. Kami terlalu sombong, nak. Dan ada satu hal lagi. Dia menarik napas dalam. Keluarga ibu mengancam akan mengambil hak asuh atasmu jika kami kembali dalam keadaan miskin. Mereka bilang, mereka bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Kakek Tono menambahkan, itulah sebabnya kakek harus merahasiakan keberadaanmu. Bahkan tetangga-tetangga di sini kakek minta untuk tidak membocorkan rahasia tentang orang tuamu. Alda sekarang mulai memahami kompleksitas masalah mereka. Ini bukan sekadar tentang uang atau pendidikan karakter. Ini tentang perang antar keluarga, tentang harga diri, tentang perlindungan. Lalu bagaimana kalian bisa bangkit lagi? Tanya Alda penasaran.
Seorang investor tua yang baik hati membantu kami, jelas Clara. Dia melihat kerja keras kami dan memberikan pinjaman tanpa bunga. Perlahan-lahan, kami membangun kembali segalanya. Tapi kali ini, kami melakukannya dengan cara yang berbeda, Rendra melanjutkan. Kami tidak lagi terburu-buru. Setiap langkah kami pikirkan matang-matang. Karena kami tahu, setiap kesalahan akan memperpanjang waktu perpisahan kami denganmu. Clara mengeluarkan sebuah album foto kecil dari tasnya. Ini, Alda. Ini perjalanan kami selama 8 tahun. Alda membuka album itu dengan hati-hati. Foto-foto di dalamnya menunjukkan perubahan drastis orang tuanya, dari pasangan muda yang bersemangat, menjadi pasangan lesu dengan mata lelah, lalu kembali menjadi pasangan percaya diri yang sekarang duduk di hadapannya. Ada foto Rendra sedang membersihkan toilet, Clara sedang menjahit di bawah lampu temaram, mereka berdua tidur di lantai beton. Setiap foto bercerita tentang perjuangan dan pengorbanan. Kami mengambil foto-foto ini untuk suatu hari nanti bisa kami tunjukkan padamu, bisik Clara. Agar kamu tahu bahwa kami tidak pernah melupakanmu, bahkan dalam saat-saat tersulit sekalipun. Alda menutup album itu, tangannya gemetar. Jadi, semua ini, penderitaan Alda dan kakek, penderitaan kalian di luar negeri, adalah akibat dari kesombongan dan ketakutan kami. Rendra menyelesaikan kalimat Alda. Kami minta maaf, Alda. Maaf telah membuatmu menderita. Maaf telah membebani kakek Tono. Maaf telah terlambat memahami bahwa yang paling penting adalah kejujuran dan kebersamaan. Alda memandangi mereka semua. Kakek Tono dengan pengorbanannya yang tanpa pamrih. Orang tuanya dengan perjuangan mereka yang penuh liku. Kemarahannya perlahan mencair, digantikan oleh pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas kehidupan dewasa. Alda mengerti sekarang, ucapnya pelan. Tapi Alda masih perlu waktu. Butuh waktu untuk memproses semua ini. Butuh waktu untuk memaafkan. Clara mengangguk. Matanya berbinar campuran haru dan harapan. Kami mengerti, sayang. Kami akan memberimu semua waktu yang kamu butuhkan. Rendra menambahkan, dan apapun keputusanmu, kami akan menghormatinya. Jika kamu memilih untuk tetap tinggal dengan kakek Tono, kami akan menerimanya. Kakek Tono memandangi mereka semua, dan untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai, dia tersenyum lega. Kebenaran akhirnya terungkap, dan meski pahit, kebenaran itu membebaskan mereka semua dari belenggu rahasia yang sudah terlalu lama mereka pikul. Matahari sudah bergeser ke arah barat, menandakan hampir setengah hari telah berlalu sejak kedatangan Clara dan Rendra. 4 cangkir teh yang diseduh kakek Tono sudah dingin, tak tersentuh. Udara di dalam gubuk kecil itu masih terasa berat, meski kebenaran sudah diungkapkan. Alda, Clara memecahkan kesunyian, suaranya hati-hati. Ibu dan ayah, kami ingin menawarkanmu sesuatu. Alda mengangkat pandangannya dari tangannya yang terkait erat di pangkuan. Apa itu? Rendra mengambil alih, bersuara dengan lembut. Kami ingin kamu tinggal bersama kami. Kami telah menyiapkan kamar untukmu di rumah baru kami, mendaftarkanmu di sekolah terbaik, dan... Tunggu, Alda mengangkat tangan, memotongnya. Apakah ini berarti Alda harus meninggalkan kakek? Clara dan Rendra saling memandang, dan dari ekspresi mereka, Alda langsung tahu jawabannya. Sayang, Clara mencoba menjelaskan, rumah kami cukup jauh dari sini, di kota. Tapi kami akan menjemputmu setiap weekend untuk mengunjungi kakek Tono. Alda berdiri, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Jadi kalian ingin Alda meninggalkan kakek? Setelah semua yang telah kami lalui bersama? Kakek Tono yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Alda, mungkin ini kesempatan baik untukmu. Kamu akan mendapat pendidikan yang lebih baik, kehidupan yang lebih layak. Tidak, bantah Alda, suaranya meninggi. Kakek adalah keluarga Alda. Rumah ini adalah rumah Alda. Kalian pikir dengan datang sekarang dan menawarkan kemewahan, Alda akan melupakan segalanya. Rendra mencoba mendekat. Alda, kami tidak memintamu untuk melupakan apapun. Kami hanya ingin memberikan apa yang seharusnya menjadi hakmu. Apa hak Alda? Tanya Alda, matanya berapi-api. Hak untuk hidup mewah?
Atau hak untuk memilih di mana dan dengan siapa Alda ingin tinggal. Clara tampak tersentak. Kami adalah orang tuamu, Alda. Secara biologis, iya, tangis Alda. Tapi siapa yang menunggui Alda ketika sakit? Siapa yang menghibur Alda ketika menangis? Siapa yang mengajari Alda berhitung dan membaca? Kakek. Semuanya kakek. Kakek Tono mendekat dan memeluk cucunya. Alda, tenanglah. Mari kita bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Kek. Isak Alda dalam pelukan kakeknya. Alda tidak akan pergi. Alda tidak akan meninggalkan kakek sendirian. Rendra berlutut sehingga pandangannya sejajar dengan Alda. Kami mengerti perasaanmu, Nak. Tapi pikirkan juga masa depanmu. Di sini, kamu tidak akan mendapat pendidikan yang baik. Di sini, kamu harus berjuang setiap hari hanya untuk makan. Dan itu yang membuat Alda kuat, bantah Alda. Apakah kalian pikir Alda akan menjadi anak yang sama jika tumbuh dengan kemewahan? Apakah kalian pikir Alda akan menghargai setiap sesuap nasi seperti sekarang? Clara ikut berlutut. Kami tidak memintamu untuk berubah, sayang. Kami hanya ingin kamu memiliki kesempatan yang lebih baik. Kesempatan lebih baik. Alda melepaskan pelukan kakeknya dan berdiri. Mari Alda tunjukkan apa arti kesempatan lebih baik menurut Alda. Dia berjalan ke kamarnya dan kembali membawa sebuah kotak kayu sederhana. Di dalamnya berisi semua barang berharganya, buku-buku bekas yang masih dia pelajari, pensil yang sudah pendek tapi masih dipakai, jiplakan foto ibunya, dan surat-surat yang pernah dia tulis untuk orang tuanya. Ini adalah harta Alda, katanya, suaranya bergetar. Buku-buku ini mengajarkan Alda tentang dunia. Pensil ini menulis semua impian Alda. Foto ini memberikan Alda harapan. Dan surat-surat ini adalah bukti bahwa Alda tidak pernah berhenti mencintai kalian, meski kalian tidak ada. Dia mengambil satu surat yang paling anyar, surat yang ditulisnya seminggu yang lalu. Dengarkan ini, katanya, lalu mulai membacanya dengan suara lantang. Untuk ibu dan ayah yang tidak dikenal, hari ini Alda mendapat nilai terbaik di kelas untuk ujian matematika. Alda berharap kalian bisa melihatnya. Alda berjanji akan terus belajar keras, agar ketika kalian kembali, kalian akan bangga pada Alda. Suara Alda tercekat di tengah kalimat. Air matanya mengalir deras, membasahi kertas surat itu. Setiap prestasi kecil Alda ingin berbagi dengan kalian. Setiap hari ulang tahun, Alda berharap kalian akan muncul. Tapi sekarang ketika kalian benar-benar datang, kalian ingin memisahkan Alda dari satu-satunya orang yang selalu ada untuk Alda. Clara dan Rendra terdiam, terpukul oleh kata-kata Alda. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keputusan mereka akan dihadapkan pada pilihan seperti ini. Kakek Tono memandangi mereka semua dengan mata berkaca-kaca. Mungkin ada jalan tengah. Apa jalan tengahnya, Kek? Tanya Alda penuh harap. Bagaimana jika... Kakek Tono berpikir sejenak. Bagaimana jika Alda tinggal dengan orang tuanya selama weekdays untuk sekolah, dan menghabiskan weekend di sini bersama kakek? Rendra menggeleng. Jarak antara rumah kami dan sini terlalu jauh untuk bolak-balik setiap weekend. Lalu bagaimana dengan liburan sekolah? Usul Clara. Kamu bisa menghabiskan liburan panjang di sini bersama kakek Tono. Alda memandangi mereka semua, lalu menghela napas panjang. Kalian tidak mengerti. Ini bukan tentang berapa hari dalam seminggu atau setahun. Ini tentang di mana hati Alda berada. Dia berjalan mendekati jendela, memandangi pemandangan familiar di luar, jemuran baju yang sudah usang, kebun kecil dengan sayuran yang mereka tanam bersama, ayam-ayam yang berkeliaran bebas. Disinilah hidup Alda. Disinilah kenangan Alda. Dan kakek. Kakek adalah bagian terpenting dari semua itu. Dia menoleh ke arah orang tuanya. Alda ingin mengenal kalian. Alda ingin punya hubungan dengan kalian. Tapi Alda tidak mau kehilangan kakek untuk itu. Rendra memahami sekarang. Jadi, kamu ingin kami menerima kakek Tono sebagai bagian dari keluarga kami juga? Alda mengangguk. Matanya berbinar penuh harapan. Ya.
Mengapa kita tidak bisa tinggal bersama? Kakek bisa pindah dengan kita. Clara tampak ragu. Rumah kami, lingkungan kami. Apakah kalian malu dengan kakek? Tanya Alda tajam. Malu dengan orang yang telah mengasuh anak kalian selama 8 tahun? Malu dengan orang yang telah berkorban segalanya untuk keluarga kalian? Bukan itu, Alda, bantah Clara cepat. Tapi kakek Tono sudah tua. Dia mungkin tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota. Kakek Tono tersenyum getir. Dia benar, Alda. Kakek sudah terlalu tua untuk berubah. Hidup di sini, ini adalah hidup kakek. Alda melihat dari satu wajah ke wajah lainnya. Kakeknya yang lelah, orang tuanya yang berusaha memahami, dan dirinya sendiri yang terjebak di antara dua dunia. Alda butuh waktu untuk memutuskan, katanya akhirnya. Ini terlalu penting untuk diputuskan sekarang. Clara mengangguk, meski jelas kecewa. Kami mengerti. Kami akan memberimu waktu. Rendra menambahkan, tapi tolong ingat, apapun keputusanmu, kami akan selalu mencintaimu. Alda memandangi mereka semua, lalu berlari ke kamarnya dan menutup pintu. Dia perlu sendirian. Butuh waktu untuk memikirkan masa depannya, untuk menimbang antara cinta pada kakek yang telah membesarkannya dan kesempatan untuk mengenal orang tua kandungnya. Di balik pintu yang tertutup, dia duduk di lantai dan menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya, dan tidak ada yang bisa memberitahunya mana pilihan yang benar. Malam telah tiba, namun tidak ada yang beranjak dari posisi mereka. Clara dan Rendra masih duduk di ruang utama. Wajah mereka terlihat lelah dan penuh kekhawatiran. Kakek Tono sibuk di dapur, menyiapkan makan malam untuk semua orang, meski jelas tidak ada yang memiliki nafsu makan. Sementara Alda masih mengurung diri di kamarnya, sudah berjam-jam lamanya. Seharusnya kita mendekatinya, bisik Clara pada suaminya. Matanya merah karena menahan tangis. Rendra menggeleng pelan. Beri dia waktu. Ini keputusan besar untuk anak seusianya. Kakek Tono menghampiri mereka dengan 3 piring nasi dan lauk sederhana. Makanlah. Kalian pasti lelah setelah perjalanan jauh. Kami tidak bisa makan, Paman, kata Clara lembut. Bagaimana mungkin kami bisa makan ketika hati kami sesak seperti ini? Kakek Tono duduk di hadapan mereka. Dengarkan nasihat orang tua. Alda adalah anak yang kuat dan bijaksana. Dia akan membuat keputusan yang tepat. Tepat saat itu, pintu kamar Alda perlahan terbuka. Gadis kecil itu muncul dengan wajah pucat dan mata bengkak. Tapi ada ketegasan dalam langkahnya ketika mendekati mereka. Alda sudah memutuskan, ucapnya dengan suara yang jelas, meski sedikit serak. Ketiga orang dewasa itu menahan napas, menunggu dengan jantung berdebar-debar. Alda mau ikut dengan ayah dan ibu, kata Alda. Clara dan Rendra langsung berseri-seri. Namun Alda mengangkat tangan. Tapi, lanjutnya tegas, dengan satu syarat, kakek harus ikut juga. Senyum di wajah Clara dan Rendra langsung memudar. Mereka saling memandang, jelas ragu dengan permintaan itu. Alda, sayang, Clara mencoba berbicara lembut. Kakek Tono sudah tua. Dia mungkin tidak nyaman tinggal di rumah kami yang berbeda dengan di sini. Dan lingkungan kami mungkin terlalu ramai untuknya. Tambah Rendra dengan hati-hati. Kakek terbiasa dengan kedamaian di sini. Alda mengerutkan kening. Jadi kalian tidak mau membawa kakek? Bukan itu maksud kami. Cepat-cepat Clara membela. Tapi kami harus mempertimbangkan kenyamanan kakek juga. Kakek Tono ikut berbicara. Dia benar, Alda. Kakek sudah terlalu tua untuk pindah ke kota besar. Disinilah tempat kakek. Tidak, bantah Alda, suaranya mulai meninggi. Jika kakek tidak ikut, Alda juga tidak akan pergi. Kalian pikir Alda akan meninggalkan kakek sendirian di sini? Siapa yang akan menemaninya? Siapa yang akan merawatnya ketika sakit? Rendra mencoba mengambil pendekatan berbeda. Kami akan pastikan kakek baik-baik saja. Kami akan mencarikan pengasuh untuknya, memperbaiki rumah ini, memberinya uang yang cukup. Uang? Potong Alda, matanya menyala-nyala. Kalian pikir semuanya bisa diselesaikan dengan uang?
Kalian tidak mengerti apa-apa. Cinta tidak bisa digantikan dengan uang. Pengorbanan tidak bisa dibayar dengan materi. Clara mendekati Alda. Sayang, kami mengerti perasaanmu. Tapi pikirkan juga. Alda sudah memikirkan semuanya. Sahut Alda sebelum ibunya menyelesaikan kalimat. Selama 8 tahun, kakek merawat Alda dengan cinta. Dia bekerja keras setiap hari, menjual kue keliling, hanya untuk memastikan Alda bisa makan dan bersekolah. Dia rela tidak makan demi Alda kenyang. Dia rela tidak tidur demi Alda bisa terlelap. Air mata mulai mengalir di wajah Alda lagi. Dan sekarang, ketika Alda punya kesempatan untuk hidup lebih baik, Alda harus meninggalkannya? Itu namanya tidak tahu balas budi. Kakek Tono mendekat dan memeluk cucunya. Alda, nak, dengar kakek. Kamu tidak perlu khawatir tentang kakek. Yang penting adalah masa depanmu. Tidak, isak Alda dalam pelukan kakeknya. Masa depan Alda termasuk kakek. Jika tidak, itu bukan masa depan yang Alda inginkan. Rendra tampak frustrasi. Alda, kamu masih kecil. Kamu tidak mengerti. Alda mengerti, bantah Alda, melepaskan pelukan kakeknya. Alda mengerti bahwa keluarga seharusnya tidak meninggalkan anggota keluarga mereka. Alda mengerti bahwa kita harus berterima kasih pada orang yang telah berjasa pada kita. Clara mencoba pendekatan lain. Bagaimana jika kami membangun rumah yang lebih baik untuk kakek di sini? Kami bisa mencarikan pembantu yang merawatnya setiap hari. Alda tidak mau orang asing merawat kakek. Tangis Alda. Kakek adalah keluarga Alda. Alda yang harus merawatnya, seperti dia merawat Alda. Rendra duduk di kursi, tampak lelah. Alda, kami tidak bisa memaksa kakek Tono untuk pindah jika dia tidak mau. Tapi kalian bisa mencoba meyakinkannya, desak Alda. Kalian bisa menunjukkan padanya bahwa dia diterima, bahwa dia adalah bagian dari keluarga kita. Kakek Tono menghela napas berat. Alda, kakek menghargai niatmu. Tapi, tidak ada tapi, kek, potong Alda. Jika mereka benar-benar mencintai Alda, mereka akan mengerti bahwa kakek adalah bagian dari Alda. Melepaskan Alda dari kakek seperti memotong separuh hati Alda. Ruangan kembali sunyi. Hanya terdengar isakan Alda yang terseduh-seduh. Clara dan Rendra saling memandang. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar memahami kedalaman ikatan antara Alda dan kakek Tono. Clara akhirnya berbicara, suaranya bergetar. Kamu benar, Alda. Kami salah. Rendra mengangguk. Wajahnya penuh penyesalan. Kami terlalu fokus pada apa yang kami inginkan, bukan pada apa yang terbaik untukmu dan kakek Tono. Alda mengangkat wajahnya yang basah. Jadi, kalian setuju? Kami akan menawarkan pada kakek Tono untuk tinggal bersama kami, kata Clara. Tapi jika dia memilih untuk tetap di sini, kami harap kamu bisa memahami. Kakek Tono memandangi mereka semua. Matanya berkaca-kaca. Kalian tidak perlu melakukan itu. Kami ingin, Paman, kata Rendra tulus. Kami berhutang segalanya pada Anda. Dan Alda benar, keluarga tidak seharusnya dipisahkan. Alda melihat dari wajah kakeknya ke wajah orang tuanya, harapan mulai bersemi di hatinya. Mungkin, hanya mungkin, impiannya untuk memiliki keluarga yang utuh akhirnya akan menjadi kenyataan. Suasana ruangan yang mulai membaik tiba-tiba berubah ketika kakek Tono menggeleng pelan. Wajahnya dipenuhi konflik batin yang dalam. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui sebelum membuat keputusan, ujarnya dengan suara berat. Clara dan Rendra langsung waspada. Sementara Alda mendekat dengan pandangan penuh tanya. Apa itu, kek? Tanya Alda lembut. Kakek Tono memandangi Clara dengan mata penuh kasih dan sakit. Clara sebenarnya bukan anak kandungku. Udara seolah tersedot keluar dari ruangan itu. Clara terkesiap, wajahnya pucat. Apa yang Paman katakan? Rendra memegang bahu istrinya yang mulai gemetar. Bagaimana mungkin? Selama ini kami selalu mengira. Aku mengasuh Clara sejak dia bayi, jelas kakek Tono dengan suara bergetar. Orang tuanya
Tuan dan Nyonya yang dulu mempekerjakanku, meninggal dalam kecelakaan ketika Clara baru berusia 6 bulan. Karena tidak ada keluarga lain, aku yang mengasuhnya. Clara terduduk lemas di kursi, wajahnya tampak syok. Selama ini aku mengira paman adalah kakekmu. Kakek Tono menyelesaikan dengan senyum getir. Ya, aku selalu menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Tapi kenyataannya, kita tidak terhubung oleh darah. Alda memandangi mereka semua, kebingungannya semakin menjadi. Jadi, ibu bukan cucu kandung kakek? Tapi itu tidak mengubah apapun. Kakek tetap membesarkan ibu, dan ibu tetap anak kakek. Clara menutup wajahnya, bahunya terguncang. Semua ini terlalu banyak. Hari ini terlalu banyak kejutan. Rendra memeluk istrinya erat. Kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya, Paman? Kakek Tono menghela napas panjang. Aku berjanji pada almarhum orang tua Clara untuk tidak memberitahunya sampai dia cukup dewasa. Tapi ketika Clara memutuskan untuk menikah denganmu dan kabur dari keluarga, rasanya bukan waktu yang tepat untuk membebani dengan rahasia ini. Jadi, Clara mengangkat wajahnya yang basah. Selama ini Paman berkorban untukku. Padahal Paman tidak punya kewajiban apapun. Salah, bantah kakek Tono dengan suara tegas. Cinta tidak pernah tentang kewajiban. Aku mencintaimu seperti anak kandungku sendiri, Clara. Dan aku mencintai Alda seperti cucu kandungku. Alda mendekat dan memegang tangan kakek Tono. Itu yang penting, Kek. Cinta lebih berarti daripada hubungan darah. Tapi Clara tampak terguncang hebat. Tapi ini berarti aku telah memanfaatkan Paman. Selama ini aku meminta Paman mengasuh Alda. Padahal Paman sudah berkorban cukup banyak untukku. Jangan pernah berkata seperti itu. Suara kakek Tono untuk pertama kalinya terdengar keras dan berwibawa. Mengasuh Alda adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Dia memberiku alasan untuk bangun setiap pagi, untuk terus berjuang. Rendra mencoba memahami situasi ini. Jadi, secara hukum, sebenarnya Paman tidak punya hubungan keluarga dengan Clara atau Alda. Mendengar pertanyaan itu, Alda langsung bereaksi. Tidak penting. Kakek adalah keluarga Alda. Darah tidak penting. Tapi Clara memandangi kakek Tono dengan ekspresi yang berbeda sekarang. Campuran antara rasa terima kasih, rasa bersalah, dan kebingungan. Selama ini aku mengira Paman adalah kakek kandungku, bahwa mengasuh Alda adalah wajar karena itu cucu kandung Paman. Dan apakah itu mengubah apapun? Tanya kakek Tono lembut. Apakah itu membuat cintaku padamu dan Alda berkurang? Clara menggeleng, air matanya mengalir deras. Tidak, tapi ini mengubah segalanya. Aku tidak punya hak untuk terus meminta Paman berkorban untuk kami. Sekarang kamu salah lagi, bantah kakek Tono. Aku tidak pernah merasa berkorban. Setiap hari bersama Alda adalah kebahagiaan bagiku. Alda melihat percakapan ini mulai berputar-putar tanpa penyelesaian. Ibu, ayah, tolong katakan bahwa ini tidak mengubah apapun. Katakan bahwa kakek tetap akan menjadi bagian dari keluarga kita. Rendra dan Clara saling memandang, dan untuk pertama kalinya, Alda melihat keraguan dalam mata mereka. Sayang, Clara mulai dengan hati-hati. Sekarang segalanya menjadi lebih rumit. Secara hukum, Alda tidak peduli dengan hukum, teriak Alda, panik. Alda hanya peduli dengan keluarga. Kakek adalah keluarga. Terlepas dari ada hubungan darah atau tidak. Rendra mencoba tenang. Alda, ini bukan sesederhana itu. Jika terjadi sesuatu pada kakek Tono, atau jika kalian tidak menganggap kakek sebagai keluarga, maka Alda juga bukan keluarga kalian. Tantang Alda, matanya berapi-api. Karena tanpa kakek, Alda tidak akan pernah ada di sini. Dia yang merawat Alda ketika kalian tidak ada. Clara tampak seperti ditampar. Kamu benar, Alda. Kami butuh waktu untuk memproses semua ini. Kakek Tono berdiri. Wajahnya tampak lelah sekali. Mungkin lebih baik jika aku yang pergi. Biarkan kalian berbicara sebagai keluarga. Tidak.
Alda bergegas memegang tangan kakeknya. Takut dia akan benar-benar pergi. Kakek tidak boleh pergi. Kakek adalah keluarga Alda. Tapi Clara dan Rendra tetap diam. Pikiran mereka jelas dipenuhi dengan pertimbangan-pertimbangan baru yang muncul setelah pengakuan mengejutkan ini. Alda melihat ketidakpastian di mata orang tuanya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka datang, dia benar-benar takut. Takut bahwa rahasia ini akan memisahkannya dari orang yang paling dia cintai di dunia ini. Kakek Tono akhirnya memutuskan untuk memberi mereka ruang. Mengundurkan diri ke kamar kecil di belakang rumah dengan alasan kelelahan. Tapi Alda tahu, dia terluka. Ekspresi sedih yang coba disembunyikan di balik senyum tipisnya tidak bisa dibohongi. Begitu pintu kamar kakek Tono tertutup, Alda berbalik pada orang tuanya dengan mata menyala-nyala. "Kenapa kalian melakukan itu? Kenapa memperlakukan kakek seperti orang asing?" Clara mencoba mendekati putrinya. "Alda, sayang, ini sangat rumit." "Tidak rumit," potong Alda. Suaranya bergetar menahan amarah. "Kakek sudah seperti ayah bagi ibu. Dia membesarkan ibu. Dia membesarkan Alda. Dan sekarang hanya karena kalian tahu tidak ada hubungan darah, segalanya berubah." Rendra duduk dengan wajah serius. "Bukan seperti itu, Alda. Tapi kami harus memikirkan konsekuensi hukumnya. Jika terjadi sesuatu." "Alda tidak peduli dengan hukum," teriak Alda, meninju pangkuannya sendiri. "Alda hanya peduli bahwa orang yang paling mencintai Alda di dunia ini sekarang merasa ditolak oleh kalian." Clara menghela napas. "Kami tidak menolaknya, Alda. Tapi kamu harus mengerti." "Tidak, kalian yang harus mengerti," tangis Alda. "Selama 8 tahun, ketika kalian sibuk dengan bisnis dan kebangkrutan dan kesombongan kalian, siapa yang ada untuk Alda? Siapa yang mencium dahi Alda ketika demam? Siapa yang berjalan 3 kilometer di tengah hujan hanya untuk membeli obat batuk untuk Alda?" Dia menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ketika Alda mimpi buruk, siapa yang bernyanyi untuk Alda sampai tertidur? Ketika Alda takut petir, siapa yang memeluk Alda erat-erat? Kakek. Selalu kakek. Rendra menunduk. Tidak bisa menatap mata putrinya. "Kami tahu kami telah berhutang banyak pada kakek Tono." "Hutang?" Alda tertawa getir. "Ini bukan tentang hutang. Ini tentang cinta. Dan cinta tidak seharusnya berubah hanya karena tahu tidak ada hubungan darah." Clara mencoba lagi. "Alda, ibu mengerti perasaanmu. Tapi..." "Tidak, ibu tidak mengerti," bantah Alda. "Ibu tidak tahu bagaimana rasanya ketika seseorang mengorbankan segalanya untukmu. Ibu tidak tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat." Dia berlari ke kamarnya dan kembali dengan sebuah buku catatan kecil yang sudah usang. "Ini, baca ini." Dia melemparkan buku itu ke pangkuan Clara. Dengan tangan gemetar, Clara membukanya. Di dalamnya berisi catatan keuangan sederhana. Setiap pengeluaran untuk Alda, setiap pengorbanan yang dilakukan kakek Tono. 3 Maret, uang sekolah Alda, 50.000. 5 Maret, obat batuk untuk Alda, 15.000. Catatan, makan nasi dengan garam 3 hari untuk nutupi biaya. 15 April, seragam baru untuk Alda, 75.000. Catatan, jual jam tangan peninggalan almarhum istri. 1 Juni, sepatu baru untuk Alda, 60.000. Catatan, tidak beli rokok 2 bulan. Clara tidak bisa melanjutkan membacanya. Air matanya menetes membasahi kertas yang sudah menguning. Aku tidak tahu." "Tidak," hardik Alda. "Ibu tidak tahu. Ibu tidak tahu bahwa untuk membelikan Alda buku tulis baru, kakek harus berjalan kaki ke sekolah Alda daripada naik angkot. Ibu tidak tahu bahwa ketika Alda sakit, kakek rela tidak makan siang selama seminggu untuk membeli obat." Rendra mengambil buku catatan itu dan membacanya. Wajahnya pucat. Kami akan mengganti semua ini. Kami akan memberinya uang. Dan itu akan menghapus semua pengorbanannya?" tanya Alda dengan suara pedih. "Uang bisa membayar jam tangan peninggalan mendiang istri kakek? Uang bisa membayar air mata yang ditahannya ketika menjualnya?
Uang bisa membayar setiap langkah kakinya yang sakit karena berjalan pulang pergi ke pasar. Clara menutup wajahnya. Kami salah, Alda. Kami benar-benar salah. Bukan cuma salah, teriak Alda. Kalian egois. Kalian hanya memikirkan diri sendiri. Kalian ingin Alda ikut kalian, tapi tidak mau menerima orang yang telah menjadi segalanya bagi Alda. Rendra berdiri, wajahnya penuh penyesalan. Kami akan meminta maaf pada kakek Tono. Kami akan memperbaiki semuanya. Tapi kata-kata kalian sudah melukainya, isak Alda. Dia yang selama ini begitu kuat, tadi tampak patah. Kalian membuatnya merasa tidak berharga. Dia menatap mereka dengan mata penuh air mata. Alda tidak mau punya orang tua yang tidak mengerti arti keluarga. Alda lebih memilih tetap di sini dengan kakek yang miskin tapi tulus, daripada ikut dengan kalian yang kaya tapi tidak punya hati. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Clara dan Rendra. Mereka terdiam, menyadari betapa dalamnya mereka telah menyakiti putri mereka dan pria yang telah berjasa besar pada mereka. Alda, bisik Clara, beri ibu dan ayah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami. Alda sudah memberi terlalu banyak kesempatan, jawab Alda. Sejak kalian datang, Alda sudah mencoba memahami, memaafkan, menerima. Tapi kalian terus mengecewakan Alda. Dia menunjuk ke arah kamar kakek Tono. Orang di sana tidak pernah sekalipun mengecewakan Alda. Dia selalu ada. Selalu. Bahkan ketika harus menjual segalanya. Bahkan ketika harus kelaparan. Bahkan ketika harus menanggung malu. Dia tidak pernah meninggalkan Alda. Rendra akhirnya menangis. Pria dewasa itu tidak bisa menahan air matanya lagi. Kami minta maaf. Alda, ayah minta maaf. Clara ikut menangis. Ibu juga minta maaf. Ibu janji akan memperbaiki semuanya. Tapi Alda sudah terlalu terluka. Kalian tahu? Malam ini, Alda akan tidur di kamar kakek. Seperti dulu ketika Alda masih kecil dan takut gelap. Karena Alda tahu, di sana Alda akan merasa aman dan dicintai. Dia berbalik dan berjalan ke kamar kakek Tono, meninggalkan orang tuanya yang tercengang dalam kesedihan dan penyesalan yang dalam. Di balik pintu kamar kakek Tono, Alda menemukan pria tua itu sedang duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto lama, foto Clara kecil dan istrinya yang telah meninggal. Kakek, bisik Alda, Alda di sini. Kakek Tono mengangkat wajahnya, dan Alda melihat bekas air mata di wajahnya yang berkeriput. Kamu tidak harus membela kakek, nak. Harus, kek. Kata Alda sambil memeluknya erat. Karena kakek adalah ayah, ibu, dan kakek bagi Alda. Semuanya. Malam itu, Alda tidur di pelukan kakek Tono, seperti ketika dia masih balita. Dan di ruang utama, Clara dan Rendra duduk dalam kegelapan, merenungkan betapa mereka hampir kehilangan segalanya karena kesombongan dan ketidaktahuan mereka. Pagi yang cerah menyinari gubuk kecil itu, tapi suasana di dalam masih terasa berat dan tegang. Alda bangun dengan mata yang masih sedikit bengkak, menemukan kakek Tono sudah bangun dan duduk di kursi bambunya, memandangi sebuah amplop coklat tua yang sudah usang. Kek! Alda mendekat dengan suara serak. Apa itu? Kakek Tono tersenyum lemah. Ini adalah surat yang ditulis orang tuamu 8 tahun lalu, sebelum mereka pergi. Mereka memintaku untuk memberikannya padamu ketika waktunya tepat. Alda menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di sampulnya tertulis, untuk Alda tersayang, ketika kamu sudah cukup besar untuk memahami. Clara dan Rendra yang baru saja keluar dari kamar tamu terhenti ketika melihat apa yang dipegang Alda. Surat itu masih ada, bisik Clara, wajahnya pucat. Rendra mendekat dengan langkah pelan. Kami menulisnya di bandara, sebelum penerbangan kami ke Singapura. Dengan hati-hati, Alda membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning. Tulisan di dalamnya masih terbaca jelas, ditulis dengan 2 warna tinta berbeda, hitam dari Rendra, biru dari Clara. Anakku Alda yang tercinta, jika kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah cukup besar untuk memahami pilihan sulit yang harus ayah dan ibu buat. Saat ibu menulis ini, kamu sedang tertidur pulas di gendongan ibu, dengan senyum kecil yang membuat hati kami hancur karena harus meninggalkanmu. Alda berhenti sejenak, menelan ludah.
Tangannya gemetar lebih kuat. Kami pergi bukan karena tidak mencintaimu, sayang. Justru karena cinta kami yang terlalu besar, sehingga kami ingin memastikan kamu memiliki masa depan terbaik. Kakek Tono akan merawatmu dengan penuh kasih. Dia telah seperti ayah bagi ibu, dan kami yakin dia akan menjadi kakek terbaik untukmu. Kami berjanji ini hanya sementara. 2 tahun, paling lama. Ketika kami kembali, kami akan membawamu ke rumah baru kami, memberimu pendidikan terbaik, dan tidak akan pernah berpisah lagi. Air mata mulai menetes di kertas surat itu. Alda mengusapnya pelan. Kami tahu ini tidak adil bagimu. Kami tahu suatu hari nanti kamu akan bertanya mengapa kami pergi. Tapi percayalah, setiap keputusan yang kami buat adalah dengan memikirkan kebaikanmu. Kami ingin kamu tumbuh dengan nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Belajar tentang kerja keras, kesederhanaan, dan rasa syukur. Jangan pernah berpikir bahwa kami meninggalkanmu. Setiap malam, kami akan memandang bulan yang sama denganmu dan berdoa untuk keselamatanmu. Setiap hari, kami akan bekerja lebih keras agar bisa segera kembali. Jika surat ini sampai di tanganmu, ketahuilah bahwa kami sangat mencintaimu. Maafkan ayah dan ibu yang tidak sempurna, yang harus membuat pilihan sulit ini. Dengan cinta yang tak terhingga. Ayah Rendraj, Ibu Clara. PS. Ibu meninggalkan kalung yang sama dengan yang ibu pakai. Itu adalah janji kita akan bertemu lagi. Alda tidak bisa menahan tangisnya lagi. Surat itu jatuh dari tangannya saat dia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang oleh isakan. Clara segera mendekat dan memeluknya. Setiap kata dalam surat itu tulus. Sayang, kami sangat mencintaimu. Rendra berlutut di depan mereka. Kami menulisnya dengan air mata. Alda, meninggalkanmu adalah hal tersulit yang pernah kami lakukan. Tapi Alda mengangkat wajahnya yang basah. Tapi kalian tidak kembali dalam 2 tahun. 8 tahun. Surat ini janji 2 tahun. Kakek Tono mengambil alih. Itu salahku, Nak. Setelah mereka bangkrut, aku menyembunyikan surat ini karena takut akan membuatmu lebih sakit hati mengetahui mereka gagal menepati janji. Clara memandangi kakek Tono dengan mata penuh terima kasih. Paman melakukan yang terbaik. Tidak, bantah Alda. Surat ini membuktikan bahwa kalian memang mencintaiku. Tapi, dia memandangi mereka satu persatu. Tapi ini tidak mengubah fakta bahwa kalian terlambat 6 tahun. 6 tahun janji yang terbuang. Rendra mengangguk berat. Kami tahu, tidak ada alasan yang cukup baik untuk keterlambatan kami. Tapi surat ini, Alda memegang kertas itu erat-erat. Membuat Alda mengerti bahwa kalian memang bermaksud baik. Bahwa kalian bukan orang jahat yang tega meninggalkan anaknya. Clara menangis lega. Kamu tidak tahu betapa kami takut kamu akan membenci kami selamanya. Alda masih marah, kata Alda jujur. Tapi sekarang Alda mengerti. Kalian bukan monster. Kalian hanya manusia biasa yang membuat kesalahan. Kakek Tono tersenyum melalui air matanya. Dia lebih bijaksana dari kita semua. Alda memandangi surat itu lagi, lalu melihat ke arah kakek Tono. Dan kakek telah menjaga janji ini selama 8 tahun. Menjaga Alda, menjaga rahasia, menanggung segalanya sendirian. Dia berdiri dan memeluk kakek Tono erat-erat. Terima kasih, Kek. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah. Kemudian dia memandang orang tuanya. Alda masih butuh waktu. Tapi, mungkin suatu hari nanti Alda bisa memaafkan kalian sepenuhnya. Rendra mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Kami akan menunggu. Selama apapun. Clara mengambil tangan Alda. Apapun keputusanmu, kami akan menghormatinya. Jika kamu memilih tetap di sini dengan kakek Tono, kami akan memahaminya. Alda memandangi mereka semua. Kakek yang telah mengorbankan segalanya, orang tua yang telah berjuang dengan cara mereka sendiri. Untuk pertama kalinya, dia merasa melihat gambaran lengkap dari keluarganya yang rumit namun penuh cinta ini. Boleh Alda menyimpan surat ini? Tanyanya pada kakek Tono. Tentu saja, Nak. Itu milikmu. Alda melipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya di saku baju, dekat dengan hatinya.
Surat dari masa lalu itu mungkin tidak bisa menyembuhkan semua luka, tapi setidaknya itu memberikan pemahaman yang dia butuhkan untuk mulai memaafkan. Minggu-minggu berlalu sejak kedatangan Clara dan Rendra. Mereka telah menetap sementara di kota terdekat, mengunjungi Alda dan kakek Tono setiap akhir pekan. Hubungan mereka dengan Alda perlahan membaik. Tapi sesuatu dalam diri kakek Tono telah berubah. Dia menjadi lebih pendiam, sering termenung memandangi kebun kecil mereka. Suatu sore, ketika Alda sedang membantu menyiram tanaman, kakek Tono memanggilnya dengan suara lembut. "Alda, nak, kakek perlu bicara serius denganmu." Alda meletakkan kaleng penyiramnya, merasa ada yang tidak biasa dari nada suara kakeknya. "Ada apa, kek?" Kakek tampak sedih. Mereka duduk di bangku kayu tua di teras rumah. Bangku yang sama tempat kakek Tono biasa mendongeng untuk Alda ketika dia masih kecil. "Alda," kakek Tono memegang tangan cucunya. "Kakek sudah memutuskan sesuatu yang sangat penting." Alda langsung waspada. "Apa itu, kek?" "Kakek ingin kamu pergi dengan orang tuamu." Udara seolah membeku. Alda menarik napas tajam. "Apa? Tidak. Alda sudah bilang." "Dengarkan kakek dulu, nak," potong kakek Tono dengan lembut tapi tegas. "Selama berminggu-minggu ini, kakek memperhatikan bagaimana matamu berbinar ketika kamu bercerita tentang sekolah baru yang mereka tawarkan. Bagaimana kamu penasaran dengan dunia luar yang selama ini tidak bisa kakek berikan padamu. Alda tidak peduli tentang itu. Alda bahagia di sini bersama kakek." Kakek Tono tersenyum getir. "Kakek tahu kamu mengatakan yang sebenarnya. Tapi cinta sejati bukan tentang mempertahankan, melainkan melepaskan untuk kebaikan." Dia memandangi wajah Alda dengan mata berkaca-kaca. "Kakek sudah tua, nak. Kakek tidak bisa memberimu pendidikan yang baik, tidak bisa membawamu melihat dunia, tidak bisa memastikan masa depanmu yang cerah. Tapi kakek sudah memberikan segalanya untuk Alda. Itu yang penting. Justru karena kakek mencintaimu, kakek harus melepasmu." Suara kakek Tono bergetar. "Setiap hari kakek melihat potensimu yang besar, dan kakek tahu di sini kamu tidak akan bisa mengembangkannya sepenuhnya." Alda menggenggam tangan kakeknya erat-erat. "Jadi kakek mau mengusir Alda?" "Tidak pernah." Kakek Tono menarik Alda dalam pelukan. "Kakek akan merindukanmu setiap detik. Tapi ini yang terbaik untukmu. Orang tuamu bisa memberimu kesempatan yang tidak bisa kakek berikan. Tapi Alda tidak ingin meninggalkan kakek sendirian. Siapa yang akan menemanimu? Siapa yang akan merawatmu?" Kakek Tono mengusap punggung Alda. "Kakek akan baik-baik saja. Yang penting kamu bahagia dan sukses." Alda tidak akan bahagia tanpa kakek. Alda akan rindu setiap hari. Kakek juga akan rindu, sayang. Kakek Tono mencium kening Alda. "Tapi jarak tidak akan memutuskan ikatan kita. Kamu bisa mengunjungi kakek setiap liburan. Kamu bisa menelepon setiap hari." Alda menarik diri. Matanya penuh air mata. "Kenapa kakek melakukan ini? Apakah karena ibu dan ayah membayar kakek? Atau karena mereka mengancam kakek?" "Tidak," bantah kakek Tono tegas. "Ini murni keputusan kakek. Orang tuamu justru menawarkan untuk membiarkan kamu tinggal di sini. Tapi kakek yang menolak." "Kenapa? Kenapa kakek menolak?" "Karena," kakek Tono menarik napas dalam, "kakek tidak ingin menjadi alasan kamu kehilangan kesempatan emas dalam hidupmu. Kakek tidak ingin suatu hari nanti kamu menyesal karena memilih tetap di sini." Dia memegang bahu Alda. "Cinta terbesar yang bisa kakek berikan padamu sekarang adalah melepasmu untuk tumbuh, untuk bersinar, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu." Alda menangis terseduh-seduh. "Tapi ini tidak adil. Alda tidak mau." "Alda, dengarkan kakek." Kakek Tono mengangkat wajah cucunya. "Kamu adalah kebanggaan terbesar dalam hidup kakek. Melihatmu sukses akan menjadi kebahagiaan terbesar untuk kakek. Bagaimana Alda bisa meninggalkan kakek setelah segalanya? Bagaimana Alda bisa pergi dan membiarkan kakek sendirian di rumah tua ini? Rumah ini akan penuh dengan kenangan indah tentangmu," bisik kakek Tono.
Dan setiap kenangan itu akan menghangatkan hati kakek. Malam itu, Alda tidak bisa tidur. Dia memandangi langit dari jendela kamarnya, memikirkan kata-kata kakek Tono. Dia tahu dalam hatinya bahwa kakeknya benar. Dia memang penasaran dengan sekolah baru, dengan kehidupan di kota, dengan kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Tapi meninggalkan kakek Tono terasa seperti pengkhianatan terbesar. Keesokan harinya, ketika Clara dan Rendra datang berkunjung, Alda dengan berat hati mengumumkan keputusannya. "Alda akan ikut dengan kalian," ucapnya dengan suara lirih. Clara dan Rendra tampak terkejut sekaligus lega. "Benarkah, sayang?" Tapi Alda melanjutkan dengan tegas. "Tapi dengan beberapa syarat. Pertama, Alda akan menghabiskan setiap liburan panjang di sini bersama kakek. Kedua, kita akan membangun rumah baru untuk kakek di sini, lebih baik dan lebih nyaman. Ketiga, kita akan memasang telepon agar Alda bisa menelepon kakek setiap hari." Rendra segera menyetujuinya. "Tentu saja. Kami akan melakukan lebih dari itu." Clara menambahkan, "Kami akan memastikan kakek Tono tidak kekurangan apapun." Tapi Alda menggeleng. "Bukan itu yang Alda mau. Alda mau kalian memperlakukan kakek seperti keluarga. Seperti ayah bagi ibu, seperti kakek bagi Alda. Bukan seperti orang asing yang kita kasihani." Kedua orang tuanya mengangguk, memahami sepenuhnya. Hari keberangkatan tiba. Alda berdiri di depan gubuk yang telah menjadi rumahnya selama 8 tahun, memandangi setiap sudutnya dengan mata berkaca-kaca. Kakek Tono memeluknya untuk terakhir kalinya. "Jadilah anak yang baik, ya? Belajar yang rajin, dan jangan lupa pada kakek." Alda tidak akan pernah melupakan kakek. Isak Alda. Kakek adalah pahlawan Alda. Dia menyerahkan sebuah buku kecil pada kakeknya. "Ini untuk kakek. Baca nanti ketika Alda sudah pergi." Saat mobil mulai bergerak, Alda melihat dari jendela belakang. Kakek Tono berdiri tegak di depan rumah mereka, melambai dengan senyum berlinang air mata. Di dalam mobil, Clara membuka buku yang diberikan Alda pada kakek Tono, fotokopi yang dibuat diam-diam oleh Alda. Isinya adalah kumpulan surat dan gambar yang dibuat Alda selama ini. Surat untuk orang tuanya yang tidak dikenal, gambar keluarga impiannya, dan di halaman terakhir tertulis, "Untuk kakek tersayang, terima kasih untuk segalanya. Alda akan kembali. Dan suatu hari nanti Alda akan membanggakan kakek. Selamanya cucumu, Alda." Di depan gubuk kecil itu, kakek Tono membaca buku itu sambil duduk di bangku kayu mereka. Air matanya menetes membasahi kertas, tapi di hatinya, dia tahu dia telah melakukan hal yang benar. Cinta terbesar memang kadang harus diwujudkan dengan melepaskan, bukan mempertahankan. Dan dalam hatinya yang sedih tapi lega, dia berbisik pada angin yang berhembus pelan. "Terbanglah tinggi, Alda sayang. Dunia ada di genggamanmu sekarang."